mengganggu banyak ibadah. Oh, hadir juga di sini ya. Mohon maaf nggak disapa semuanya. Ini baru. Ayo kita mulai. Yuk kita mulai. Oke ya, sudah siap semuanya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Rumah Belajar ke-9. Sukses selalu gitu ya. Kita mulai, saya hitung 1, 2, 3. 2, 3. Ulang tahun Rumah Belajar yang Ulang tahun ke-9. Rumah Belajar. Semoga dengan sukses selalu. Sukses selalu. Amin, amin. Ulang tahun. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat di Rumah Belajar. Assalamualaikum, selamat ulang tahun Rumah Belajar. Suara siapa itu merdu sekali? Ya, kita dukung terus Rumah Ulang Belajar. tahun Rumah Belajar, semoga sukses selalu. Ya, terima kasih Bu. Selamat ulang tahun Rumah Belajar. Rumah Belajar 9. Sukses selalu. Selamat ulang tahun belajar, sukses selalu. Kita seru ini. Ulang tahun Rumah Belajar yang ke-9. Sukses selalu. Selalu dukung Rumah Belajar ya Bapak Ibu. Ya. Ya. Keren semua, keren semua. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Ulang tahun Rumah Belajar. Bapak Ibu, saya sudah mengirimkan background PowerPoint-nya. Kalau mau diganti background virtual Zoom-nya, kalau mau diganti silakan, filenya sudah dikirim. Ibu Ira, selamat bergabung. Silakan di-download Bapak Ibu, ada di chatting. Filenya ada di chatting, kalau mau saya mute lagi ya. Mungkin ya di-unmute dulu Mas Irfan. Ya, silakan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang mau menggunakan background yang sama, silakan, itu sudah ada di chat. Di chat saya kirim file. Silakan diklik, di-download, disimpan, coba diganti backgroundnya biar kita seragam. Ibu Binda, selamat bergabung Bu Binda dari Kementerian Pertanian, Pusdiklat. Bu Rasita dari Bengkulu. Bu Ima, mohon namanya dari mana Bu? Mbak Nilam dari BKN, selamat bergabung Mbak Nilam. Bu Esther, Bu Eva, Bu Yanti. Ya, Mbak Yana. Baik, yang lain mohon mengganti nama dengan format nama plus instansi atau lokasinya ya. Mbak Yana masih di mute, Mbak? Mbak Yana mic-nya di mute itu. Mic-nya, itu dia. Masa saya harus ke situ dulu, saya nyalain. Suka lupa saya nih. Ya, silakan Bapak Ibu yang baru bergabung bisa download background yang supaya sama nih kayak kita, bisa di-download melalui kolom chat. Kemudian Bapak Ibu juga bisa merename nama untuk ditambahi lokasi Bapak Ibu semuanya. Jadi supaya kita tahu bahwa ini yang join di room kita ini, ternyata nggak hanya dari Indonesia juga loh, dari luar negeri juga banyak nih. Mbak, Ya. nggak ada yang mau di-download. Nggak ada yang di-download, Bu. Di ruang chat nggak ada. Dikirim lagi. Ada di room chat. Mungkin bisa dikirim lagi. Saya kirim lagi ya. Silakan Bapak Ibu, sudah saya kirim lagi. Adanya di chat ya, adanya di chat. Mbak Yana, silakan lagi, dilanjut lagi Mbak Yana.
Mic-nya lagi Mbak Yana. Mic-nya masuk. Nggak tahu nih kenapa selalu unmute sendiri. Saya padahal tidak meng-unmute punya saya. Kayaknya belum sarapan Mbak Yana. Oh iya. Kesenggol Iya, kali. karena saya belum sarapan deh, kok tahu ya? Oke, terima kasih. Saya mulai saja ya. Kita Bapak Ibu mungkin sambil berjalan nih Bapak Ibu yang mau mengganti background-nya supaya sama dengan kita background-nya, silakan saja. Dan kita akan mulai acara kita pada pagi hari ini. Saya akan menyapa Bapak Ibu terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun kita bertemu secara virtual seperti ini, semoga Bapak Ibu tetap semangat selalu dalam mengikuti Vicon PSP Digital tahap 2 kali ini. Nah, di sini saya sudah ditemani dua orang sahabat saya ini, Mas Irfana Steviano dan Mas Andi Sulistiono. Meskipun kita ini satu kantor, tapi kita ketemunya ya sama nih kayak Bapak Ibu secara virtual terus nih. Kita belum udah jarang sekali ketemu face to face atau muka. Tapi it's okay, tidak mengurangi keakraban kita, Ci. Ini sejak pandemi belum ketemu kita Mbak Yana. Oh iya, pernah sih ketemu sekali doang ya? Selebihnya ketemunya lewat virtual saja ini. Nah, Bapak Ibu, pada hari ini Vicon kali ini biasanya kalau kita melakukan Vicon untuk tiap Rabu tentang Vicon PSB jamnya jam siang ya 13.30 waktu Indonesia Barat. Nah, khusus hari ini dimajukan yaitu jam 9 sampai selesai nanti karena memang bertepatan nanti pukul 13 itu ada seminar virtual tentang rumah belajar. Jadi serentak di 34 provinsi karena memang hari ini ulang tahunnya rumah belajar. Nanti setelah dari sini Bapak Ibu nanti jam 1 bisa bergabung di kanal YouTube Rumah Belajar Kemdikbud untuk mengikuti seminar virtual rumah belajar. Oke. Nah, untuk Vicon pada kali ini kita akan diskusi bersama dengan Mas Irfan, ada Mas Andi yang kita bahas tentang blog. Tapi bukan blog sembarang blog. Betul kan Mas Irfan, Mas Andi? Iya. Ya. Bukannya di sini kita masih di sini. Di sini bukannya saya cuma mau antar paket saya, Mbak. Oh. Tapi saya paksa nih nanti supaya ngomongin blog. Ya, ini yang kita akan bicarakan adalah tentang blog pembelajaran. Nah, seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa kalau yang Bapak Ibu sudah tahu bahwa kita sering kita lihat, kita baca, mungkin Bapak Ibu di sini juga sudah punya blog mungkin ya, bahwa blog itu macamnya bermacam-macam. Ada blog tentang misalnya blog kuliner, mungkin blog tentang apa namanya traveling ya kan. Nah itu sebetulnya macam-macam sih blognya sesuai dengan preferensi masing-masing. Kalau misalnya saya suka traveling, maka saya akan banyak membaca tentang blog tentang traveling, blog tentang kuliner seperti itu. Atau mungkin Mas Irfan dan Mas Andi punya preferensi blog sendiri. Misalnya suka makan, pasti yang dibaca blog tentang kuliner ya. Iya. Ya biasa kalau saya lagi ngisi gitu ada materi sedikit kita share, walaupun sedikit. Jadi berbagi. Gak apa-apa. Kan sedikit, meskipun sedikit tapi bermanfaat itu kan lebih baik. Ya, nah Mas Irfan, oke, Mas Irfan dan Mas Andi, kita kan ini yang ikut banyak sekali ini yang join pada hari ini. Kita ingin kepo-kepo sedikit nih, kepo banyak juga nggak apa-apa ya. Ingin tahu Bapak Ibu yang ada di sini nih sebetulnya sudah sering familiar dengan blog atau bahkan yang di sini malah mungkin yang ikut para blogger nih Kak Mas Irfan. Wow. Mungkin ada semacam polling gitu ya, polling melalui Zoom gitu Mas Irfan. Silakan. Untuk kita kepoin dulu nih. Ya, yang kenapa? Kita punya blog, coba tekan tanda jempol reaction. Ya, okay. Yang sudah punya blog, coba ketemu nggak? Ya, kalau nggak begini aja juga apa-apa. Ini admin dari mana Pak Admin? Pak Admin. Ganti Pak namanya Pak Admin. Baik Bapak Ibu yang sudah punya blog kasih reaction dong. Yang sudah punya blog kasih reaction dong. Ya, boleh dong yang punya blog, mungkin yang sering membaca blog. Yang sering membaca blog nih, yang sering boleh dong kasih reaction nih. Ya.
Di kolom bawah kalau Bapak Ibu kasih reaksi, Pak. Ya, boleh kasih reaction supaya kita tahu. Betul. Bu Ima, Bu Lailil, dari mana itu lokasinya atau instansinya? Ditulis lagi di namanya. Bu Harningsi juga. Sekalian sambil kasih feedback ke kita nih, saya cek sampai ke belakang ini. Yang sudah punya blog, coba kasih jempol. Oh, Pak Aristora Hadi. Kasih jempolnya dong. Oh, saya pakai ini. Ini bos saya ini, Pak Aristo. Mungkin nggak hanya yang punya blog, tapi setidaknya sudah familiar lah dengan blog, sering baca blog. Meskipun belum punya ya, Mas Irfan ya. Betul. Nggak masalah ya. Yang penting sudah familiar, sudah sering baca blog. Lumayan Mbak Yana, lumayan banyak yang sudah. Lumayan banyak ya. Lumayan. Jangan-jangan ini para blogger ini Mas Irfan yang gabung di sini banyak juga nih. Ya, karena para blogger, jadi yang hadir di ruang Zoom ini 170 Mbak Yana. Yang mengikuti itu 1070 Mbak. Dari alam yang berbeda. Banyak amat. Oke, banyak ya Mas Irfan ya? Banyak Mbak. Oh, wah. Berarti secara umum Bapak Ibu yang ada di sini ini setidaknya sudah familiar dengan blog ya. Meskipun belum punya, nggak masalah. Nggak harus punya dulu. Yang penting sudah familiar dengan sering baca blog, sering baca tentang artikel-artikel dalam blog dan sebagainya. Jadi belum punya nggak masalah. Nanti akan diajarin Mas Irfan dan Mas Andi gimana cara bikin blognya. Betul kan? Oke. Nah, Bapak Ibu terkait kita membicarakan tentang blog, yang akan kita diskusikan hari ini bersama Mas Irfan dan Mas Andi adalah tentang blog pembelajaran. Tentunya Bapak Ibu di sini yang sebagian besar saya yakin Bapak Ibu guru semua ya. Ini pasti siswa-siswinya sedang dalam masa pandemi ini banyak melakukan pembelajaran di rumah ya. Jadi belum bisa tatap muka. Dan kalaupun misalnya nanti ada tatap muka secara online kan tidak mungkin setiap hari mengajak siswanya berzoom ria seperti kita ini setiap hari berjam-jam, itu kan nggak mungkin ya. Jadi ini Sandi nanti akan share bagaimana sih blog ini bisa dimanfaatkan secara lebih untuk pembelajaran, untuk memfasilitasi pembelajaran siswa-siswi Bapak Ibu di rumah. Tentunya bukan hanya dari segi materi dan sebagainya, tapi bagaimana merancang blog ini untuk dapat memfasilitasi siswa-siswi belajar di rumah untuk Bapak Ibu guru manfaatkan untuk pembelajaran selama masa pandemi ini. Nah, untuk lebih singkatnya nanti akan disampaikan pertama oleh Mas Irfan dulu nih. Saya akan todong Mas Irfan untuk share kepada kita gimana sih merancang blog untuk pembelajaran ini yang menarik seperti apa. Itu ya Mas Irfan ya, betul nggak? Betul, tapi katanya punya tebakan Mbak Yana ya? Tebakannya di-share sekarang. Oh ya, tadi kan tebakannya untuk ini ya, untuk Mas Irfan dan Mas Andi. Boleh saya share tebakan dulu nih supaya saya mau lihat dulu fokusnya Bapak Ibu nih. Tapi ini saya nanti chat tuh Mas Irfan. Bisa ya Bapak Ibu chat? Bisa. Sudah bisa. Oke. Sebelum ini ada tebakan juga untuk Bapak Ibu guru sebelum masuk ke materi Mas Irfan. Ada tebakan untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung dalam forum ini. Sebetulnya tebakannya juga nggak sulit-sulit amat. Jadi saya tidak ingin membuat Bapak Ibu semuanya pusing. Cuma ini tidak perlu menjawab dengan benar, tapi butuh kecepatan saja melalui kolom chat. 5 menit saja. Bentar ya, saya share dulu Mas Irfan untuk tebakannya ya. Dan tebakan ini ada hadiahnya loh. Hadiahnya untuk 2 orang yang bisa menjawab dengan cepat. Tidak perlu benar, yang penting saya cepat. boleh ikut nggak? Larang ya, Mas Irfan dan Mas Andi dilarang untuk ikut. Karena sudah tahu jawabannya. Oke, ini pertanyaannya, tebakannya gampang sekali. Silakan yang paling cepat menjawab di kolom chat yang dapat hadiahnya. 2 orang nanti saya akan lihat yang paling cepat menjawab. Sudah kelihatan share saya? Ayo, siapa yang bisa menjawab dengan cepat tebakan saya ini sebelum kita mulai materinya Mas Irfan?
Tadi 12 kali ya silakan. Mbak, kan 10 sama dikali ada 2 gitu ya? Iya, ada bebek 10 dikali 2. Terus bebeknya berapa dong jadinya? Coba. Saya sukanya bebek goreng sih Mbak. Bebek goreng. Ini bukan bebek goreng ini, tapi Sudah bebek. ada ini Mbak, bebek itu. pemenangnya sudah ada ini. Oh, sudah ada Mas Irfan ya? Oke, kalau sudah ada berarti saya stop share dulu ya. Ya, Karena sudah ada pemenangnya. Sudah ada yang menjawab dengan cepat. Tidak perlu benar jawabannya. Berarti siapa ini Mas Irfan yang menjawab dengan cepat? Ibu Ayu Sarwenda bilangnya 8, bener nggak Mbak? Ah, benar sekali, udah paling cepat ya? Atau Iya paling cepat itu. oh ya, paling cepat dan benar nih sepertinya. Pantas dapat hadiah. Oke, Bu siapa? Bu Sarwenda ya? Ayu Sarwenda. Bu Ayu Sarwenda. Nanti bisa private chat saya untuk nomor handphonenya ya. Dapat 1 juta Mbak. 2 1 dikali juta 8. nolnya hilang. Ada bebek 10 dikali 2, isinya 8 ya? Ya. Kan harusnya 12 yang Sandi ya. Makanya. Tapi yang kedua dikali, ada dikali. Jadi tinggal 8. Yang kedua siapa Mas Irfan ya? Lagi. Yang kedua siapa nih yang jawabannya paling cepat? Tidak perlu. Oh, yang kedua paling cepat itu Ibu Ami Purwa. Bu Ami Purwa Safitri. Ani Purwa Safitri. Betul. Mohon nanti private chat ke saya untuk apa namanya nomor teleponnya. Nomor Nanti handphonenya dapat ya. hadiah. Ya, nomor handphonenya. Dapat hadiah OVO 100.000. Ye, gampang kan pertanyaannya? Selamat Bapak Ibu. Ibu Selamat ya. Ayu Sarwenda dan Ibu Ami Putra. Ya. Purwa. Oke, berarti Masih ada Ibu-ibu berapa semua lagi ya? hadiahnya? hadiahnya nanti next. Nanti kalau dikeluarin semua pada off semua ini. Masih banyak nggak? Masih banyak kan, baru 2 orang. Nanti masih ada 7 orang lagi nih. Siap-siap semuanya. Stay tune sampai selesai. Oke, Bapak Ibu. Tanyanya bebek langsung lagi saja. bukan? Oh, main lagi Pak nanti bukan bebek. Oke, Bapak Ibu, kita langsung menginjak saja sesi untuk Mas Irfan, mulai paparannya, sharing-sharing bersama kita, diskusi santai saja. Kita di sini nanti akan ngobrol mengenai blog untuk pembelajaran. Oke, Mas Irfan, silahkan waktunya. Mbak, emang saya disuruh paparan, Mbak? Tadi suruh Ya. jadi host doang. Mas Irfan, ini ngomong aja deh, nggak usah paparan ngomong. Kita ngobrol santai saja ya. Baik, Bapak Ibu. Saya izin share ya, Mbak. Oke, silahkan. Saya izin share. Nah, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Bapak Ibu bisa bertemu Bapak Ibu di pagi yang cerah ini. Insya Allah Bapak Ibu hari ini dapat kebaikan, dapat rahmat, dapat keberkahan, kesehatan, karena sedang menuntut ilmu. Nah, jadi Bapak Ibu, insya Allah dengan menganggap ini sebuah insight, pencerahan buat Bapak Ibu, insya Allah nanti semua hal-hal baik akan Bapak Ibu peroleh di hari ini. Jadi tetap semangat ya Bapak Ibu, tetap semangat hari ini. Bapak Ibu fokus menyimak saja, nanti kita banyak ngobrolnya ya Bapak Ibu. Semangat, nanti kita saling berbagi. Insya Allah yang saya bagikan ini sekedar sharing saja dari saya, bukan berarti saya ahlinya Bapak Ibu. Jadi bukan berarti saya ahlinya, saya sedikit share saja. Nanti Bapak Ibu pasti jauh lebih tahu lagi dari saya. Nah Bapak Ibu, saya senang membuka acara seminar-seminar webinar itu dengan sebuah filosofi dari William Arthur Ward. Ini sayangnya saya nggak terlalu kenal sama Pak William ya, beda usia, beda zaman kayaknya. Jadi Pak William itu mengatakan bahwa janganlah jadi seorang guru yang biasa-biasa saja. Karena guru yang biasa-biasa saja itu kerjanya hanya menjelaskan. Tapi jadilah guru yang paling bisa menginspirasi. Jadi kalau Bapak Ibu masih menggunakan metode hanya mengajar saja, itu Bapak Ibu menurut William itu masih guru biasa itu. Belum nyampe tuh ilmunya. Kalau Bapak Ibu udah menjelaskan, dikasih contoh segala macam, itu baru guru hebat gitu ya. Nah, guru hebat. Tapi lebih jauh lagi, lebih tinggi lagi makomnya ya, derajat Bapak Ibu akan lebih tinggi lagi ketika Bapak Ibu itu sudah bisa menginspirasi. Menginspirasi itu gimana? Misalnya contohnya, ketika menanyakan kepada seorang anak, nah kamu mau cita-cita mau jadi apa? Kamu akan cita-citain menjadi dokter, Bu Guru, guru menjadi dokter. Lalu gurunya akan, insya Allah Bapak akan bantu, insya Allah Ibu akan bantu caranya supaya kamu menjadi dokter dengan menyediakan mengambil literasi-literasi, tugasnya itu meaningful.
Jadi semua kegiatan-kegiatannya itu tidak hanya sekedar menuntaskan kewajiban, tapi Bapak Ibu ikut merasakan passionnya dia, ikut merasakan impian dia. Dan Bapak Ibu juga ikut bahagia nanti ketika dia mengalami proses-proses di dalamnya itu. Nah, jadi Bapak Ibu berhentilah menjadi guru biasa, silakan jadi guru yang luar biasa, guru yang menginspirasi. Nah, Bapak Ibu, sekarang oleh karena itu penting sekali kita berubah. Ya, Bapak Ibu, kita penting sekali berubah karena pandemi ini sudah memaksa semua lini, tidak hanya semua orang, baik yang di kota, di kampung, semuanya sampai ke pelosok dunia ya. Jadi bukan Bapak Ibu saja, semuanya berubah. Ini mohon maaf ya kalau saya nanti bicaranya terlalu cepat ya. Jadi pasang seatbelt gitu ya Bapak Ibu ya, materinya panjang. Pasang seatbelt Bapak Ibu, nanti kita akan coba satu-satu paparan. Nah Bapak Ibu juga kan sekarang mau nggak mau harus bisa Zoom, mau nggak mau harus bisa video conference, mau nggak mau harus bisa digital, online dan sebagainya. Mau nggak mau kuota yang tadinya sebulan nggak habis, sekarang paling seminggu 2 minggu bertahannya gitu ya, habis juga akhirnya. Nah, saatnya kita berubah Bapak Ibu, karena kalau menurut si Kotaro Minami ya Bapak Ibu, kalau yang seusia dengan saya atau yang lebih tua mungkin tahu ya, itu Ksatria Baja Hitam ya. Kalau dia tidak berubah, dia akan kalah Bapak Ibu. Sama dengan kita kondisi saat ini Bapak Ibu ya. Kalau kita tidak berubah, kita juga pasti akan kalah Bapak Ibu. Nah, jadi oleh karena itu kita harus berubah Bapak Ibu ya. Kita harus berubah menjadi lebih baik, kita harus berubah untuk menang dengan kondisi dalam kesempitan ini ya. Kondisi dalam pandemi ini justru kita harus lebih kreatif, kita harus lebih berani mencoba mendobrak sisi-sisi sudut-sudut kenyamanan kita sendiri. Ingat pesan Steviano Minami, jika aku tidak berubah, maka aku akan kalah, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, banyak banget ternyata loh, komunitas-komunitas blogger itu udah banyak banget. Jadi komunitas bloggernya udah banyak banget. Ada komunitas 1 juta guru ngeblog, ada komunitas macam bikin pelatihan di mana-mana pun sama. Di dunia maya juga banyak. Sebenarnya blog sih memang udah dari lama, Bapak Ibu. Tapi begitu sampai sekarang ini masih powerful sekali untuk membuat menjadi sebuah media pembelajaran. Ini salah satu media yang by utilization. Kalau kata guru saya Pak Aristo Rahadi, ini by utilization. Nah, oke. Maksudnya gimana? Kita gunakan. Sebenarnya dia itu tidak dirancang khusus untuk menjadi media pembelajaran, tapi kita bisa sebagai seorang pendidik, Bapak Ibu, kita bisa memodifikasinya untuk bermanfaat di ruang. Kalau kita lihat nih Bapak Ibu, benda nih kata Mas Irfan ini bermanfaat. Nih jangan percaya kata saya Bapak Ibu, percaya kata si Bloom aja. Bloom ini kan jadi kiblat nih dalam sebuah media pembelajaran. Ternyata blog itu kegiatan ngeblog ya, kegiatan ngeblog gitu. Guru ngeblog gitu ya, guru ngeblog, kita ngeblog, siswa ngeblog, semua ngeblog, itu ada di level paling tinggi, di level Bloom taksonomi. Jadi dalam taksonomi Bloom itu blog itu ada di level creating. Creating itu udah higher order thinking skill. Nah ini kata Bloom, jadi dia udah benar-benar di atas tuh. Bapak Ibu yang selalu hobi jargonnya HOTS, higher order thinking skill, higher order training segala macam gitu ya. Ini sudah dikasih tahu nih sama Bloom nih. Di tahun 2016 sudah dikasih tahu bahwa ini blog itu sangat direkomend Bapak Ibu ya. Nah kita oke lah, sekarang kita coba breakdown. Kenapa sih Bloom mengatakan kayak gitu ya? Coba kita lihat lagi jauh lagi di sebelumnya gitu landasan filosofi teorinya. Ternyata menurut Socrates Bapak Ibu, kita itu tidak hanya berdialog dengan diri kita sendiri, lalu dengan orang lain, tapi dengan diri kita sendiri. Kita memikirkan, meresapi, merenungkan segala macam itu sedang berdialog. Berdialog dengan diri sendiri, dengan pikiran sendiri segala macam itu kita berdialog. Dan itu semua saling berhubungan. Jadi ada proses, Bapak Ibu, di internalisasi kita tuh ada proses. Proses menyerap informasi, mencoba mensalurkannya informasi menjadi bentuk apa dan lainnya. Kita perlu melakukan refleksi dalam sebuah dialog dengan orang lain, dialog dengan diri kita. Jadi coba renungkan dulu gitu ya. Nah itu kan kita sedang merefleksikan itu. Kita lagi mengambil teori-teorinya Socrates. Apa sih sebenarnya makna di balik peristiwa itu gitu ya Bapak Ibu ya. Nah jadi ini yang perlu kita coba resapi nilai-nilainya. Lalu si Dewey sendiri mengatakan bahwa Bapak Ibu teks
atau percakapan atau kata-kata itu sebenarnya merangsang pemikiran-pemikiran reflektif. Jadi ketika kita ngomong itu kan sebenarnya kita lagi habis baca buku ini, habis nonton video ini, habis mengalami peristiwa ini dan segala macam, itu masuk dan kita keluarkan dalam bentuk teks. Jadi sudah hasil analisis, penyerapan, hasil interpretasi kita semua. Nah, itu menurut Dwi. Lalu kita lihat lagi. Jadi kalau menurut Vygotsky, nah ini kayaknya bukan orang Jawa atau Sunda nih Vygotsky ya. Nah Vygotsky itu bilang pikiran-pikiran itu sebenarnya percakapan yang diinternalisasi. Kan paling gampang itu saat ini kita membaca pikiran gitu kan dari surat-surat kabar, dari teks-teks, artikel dan sebagainya. Nah sebenarnya menurut Vygotsky itu sebenarnya percakapan antara mungkin hati dan pikiran gitu ya kali ya, gitu ya, antara mata melalui respon, melalui auditori, melalui rangsangan ya. Jadi percakapan internal. Lalu ketika kita mulai menulis lagi, nah ini sebenarnya percakapan yang tadi itu yang mulai dipikirkan di segala macam ini dieksternalisasikan atau dikeluarkan dalam bentuk tulisan. Nah, ketika kita menulis itu kita mulai mengeluarkan apa yang ada di sini nih. Kita tumpahin gitu ya, kita tumpahin ke dalam bentuk tulisan artikel. Nah, jadi ketika kita sudah mulai menulis, kita berdialog gitu ya, sudah berbentuk tulisan. Nah, itu mempermudah kita membaca interpretasi, mempermudah kita memahami sesuatu hal, memahami sebuah konsep, memahami sebuah teori, atau memahami sebuah kejadian-kejadian ketika sudah ada berita-beritanya, artikel-artikelnya. Nah, ini semua Ibu bisa simak lebih lanjut pelajari di sumber. Bukan saya menganalisasi saja tadi. Kita cek lagi. Sebenarnya kalau Bapak Ibu membaca ya, itu menurut para ilmuwan itu mengubah struktur otak. Jadi menjadi lebih terstruktur, enggak konslet-konslet gitu ya, tapi lebih tertata, misalnya lebih logis, lebih berurut segala macam. Itu kalau Bapak Ibu sering membaca itu otaknya itu runtutannya lebih enak gitu, lebih teratur gitu ya, lebih teratur. Nah, terus ketika kita membaca otak juga itu mulai dilatih bahwa itu harus runut, kronologis, runut, kesimpulannya seperti apa sih? Nah, ini jadi mulai otaknya juga berproses, kitanya berproses ya. Nah, begitu keluar isi bacaan-bacaan yang beragam, semakin banyak membaca, kan nggak cuma satu jenis gitu ya. Itu yang dibilang orang itu pengetahuan berwawasan luas. Kalau orang Betawi ngomongnya, ini kalau main jangan sampai mainnya cuma deket-deket doang, main tuh harus jauh-jauh gitu ya, supaya gaul gitu. Gaul dalam artian berwawasan luas gitu ya Bapak Ibu ya, punya wawasan luas. Nah, jadi ketika kita lagi membaca, otak itu dia mulai ngerasa, oh ya saya memahami, saya bisa merasakan gitu ya. Saya bisa memahami kesedihannya, saya bisa merasakan kebahagiaannya dan sebagainya. Itu ngasih rangsangan sih, masuk emosi segala macam itu lebih long term memorinya itu lebih kena gitu ya, lebih klik gitu ya. Nah Bapak Ibu, terus ketika kita membaca mulai tuh kosakata kita tumbuh, vokabulari kita lebih banyak dan sebagainya itu terus. Nah jadi dengan menggunakan blog hal-hal ini tetap bisa dialami gitu Bapak Ibu. Nah terus blog itu menurut si KBBI ya, ini menurut KBBI blog itu sebenarnya masuk ke dalam catatan harian atau jurnal pribadi yang di internet tapi dapat diakses oleh siapa saja. Jadi bersifatnya publik, ada di internet dan bersifat seperti jurnal harian. Nah kalau blogger sendiri itu sebenarnya orang yang menggeblok gitu, penggeblok gitu atau narablog gitu ya. Nah ini, nah sebenarnya kalau ngeblok ini sebenarnya ada manfaat apa sih gitu ya Bapak Ibu selain yang tadi kita lihat di landasan teorinya. Ternyata ketika kita ngeblog, itu kita membangun sebuah komunitas silo-silo pembelajaran. Kan ada komunitas blog kuliner, komunitas blog sepeda. Ini kita bikin community learning nih Bapak Ibu nih. Jadi kita bikin komunitas-komunitas pembelajaran dan ini bisa kita ciptakan juga di ruang-ruang kelas kita. Yang tadinya cuma bisa kelompok-kelompok belajar gitu Bapak Ibu. Di kelas tatap muka kita bisa bikin kelompok-kelompok belajar. Nah di kelas online, kita bikin komunitas kelompok online, nah dengan tema-tema tertentu. Pembelajarannya aktif Bapak Ibu. Kalau siswanya pasif, ya dia nggak akan nulis. Ketika ngeblok kan dia harus nulis, maka dia jadi aktif. Nah oleh karena itu siswa itu langsung benar-benar mengambil, tidak disuapin lagi sama Bapak Ibu ya. Ini materinya,
ini latihannya, ini enggak, tapi dia coba menarik. Bapak Ibu ngasih sesuatu, dia coba pikir, renungkan segala macam, dia coba membuat aktif. Jadi they take their own responsibility for their learning. Jadi mereka bertanggung jawab sendiri atas proses yang harus mereka alami. Nah, inilah salah satu keunggulan ngeblok. Lalu siswa itu yang tadinya pasif, yang tadinya malu-malu di kelas, habis tuh boundariesnya itu, tembok-tembok malu, rasa takut di ini segala macam itu habis. Karena apa? Dia bebas berekspresi. Dan kita ditahu, oh siswa ini ternyata ini juga ya, dia segala macam, ada wadahnya, ada channel dia untuk mengeksplorasi apa yang dia proses di dalam pikiran dia. Nah, jadi ekspresifnya lebih tinggi, kreativitasnya lebih muncul. Multimedia kreator di blog itu kan gampang banget sekarang masukin video, animasi, infografis dan sebagainya. Jadi keterampilan digital dia, keterampilan multimedia dia, bahwa oh ini banyak ada rangsangan auditori, ada visual dan segala macam, ini tumbuh semuanya. Dan ketika kita menulis blog, Bapak Ibu jangan khawatir, dia sudah mulai menjadi komunitas internasional. Jadi bisa saja orang luar, dari luar negeri, dari manapun itu masuk dan dia berkontribusi, artinya ikut berdialog dengan siswa-siswa kita. Nah, empati, Bapak Ibu kan setiap blog harus dikomentari. Nah, sebelum dia mengomentari, dia kan harus meresapi dulu tuh artikelnya tuh. Kita melatih dia untuk berempati tuh. Soft skill-nya tinggi jadinya. Tolong jangan begitu nulis blog. Jadi kita mendidik dia supaya jadi netizen yang benar, bukan netizen yang itu tuh kayak lambe-lambe gitu kan, nyinyir doang gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita melatih dia, empati dia. Coba kamu di sudut dari si penulis. Nah, itu kita coba berlatih seperti soft skill-nya. Critical thinking, nggak mungkin dia tiba-tiba ngebales komentar nggak nyambung. Dia nggak berpikir secara logika dan kritis. Nah, makanya setelah membaca itu dia pasti kan merenungkan dulu tuh. Kita mulai melatih tuh. Sering berkomentar, sering menulis, itu lama-lama menjadi terlatih critical thinking-nya. Terus apalagi Bapak Ibu, nanti kalau ditanya pulang ke rumah sama orang tuanya atau bahkan gurunya, sama kepala sekolahnya, jadi hasil siswanya mana? Kalau cuma masih paper base, sekarang kan udah nggak ketemu nih. Sekarang nggak ketemu, jadi harus digital base. Paling bagus, paling enak, ya kita bikin blog saja Bapak Ibu. Jadi portfolio siswa, mulai dari kelas 2, mungkin kelas 3 gitu ya, sampai lulus SD, sampai nanti segala macam, kita bisa punya portfolionya dan itu menjadi digital footprint oleh siswanya, oleh gurunya, oleh orang tuanya ya. Nah, ketika dia mulai belajar menulis, Bapak Ibu, siapa tahu dia jadi penulis sekaliber Terelie, Asmanadia, macam-macam lagi. Jadi dia mulai melatih dari awal tuh, dari sejak usia dini dia sudah dilatih tuh untuk menulis-nulis. Nah, jadi digital entrepreneurship-nya nanti dia jadi content creator. Nah, itu luar biasa Bapak Ibu manfaatnya. Jadi banyak sekali manfaatnya ini ya, Bapak Ibu bisa Bapak Ibu simak lagi. Lalu contohnya Bapak Ibu, saya melakukan eksperimen ini ketika di bulan Mei kemarin itu kan full Latifah ini putri saya yang pertama tidak melakukan di rumah saja gitu ya, belajar di rumah saja. Jadi saya bereksperimen, ya udah Kak, saya jelaskan ke Kakak tentang blog, saya kasih tahu tentang blog, saya kasih contohnya, saya latih skill ininya digitalnya doang sebentar, dan Bapak Ibu percaya, ini dalam 1 bulan, Bapak Ibu lihat di bulan Mei, 40 artikel dia tulis. Padahal ini baru first encounter. Pertemuan pertama ke dia dengan ngeblog. Ya, pertemuan pertama dengan blog, dia langsung melahirkan 40 artikel di bulan Mei. Kesini-sininya dia udah mulai sibuk dengan sekolahnya, sekarang dia masih Zoom juga. Nah, jadi Bapak Ibu, mohon yang menyimak, mohon yang merasa ini bermanfaat, tolong kunjungi blog putri saya ya. Tapi kasih motivasi yang bagus ya, kasih motivasi yang bagus. Jadi motivasi yang bagus, komentar yang bagus itu menjadi fuel, menjadi bahan bakar siswa kita, anak kita itu untuk terus menulis. Nah, jadi motivasinya gimana? Itu berkomentar. Kasih komentar saja, kasih komentar saja. Walaupun kita tahu kondisinya seperti ini, kasih komentar saja. Kasih komentar saja. Dengan perlahan nanti dia akan mencoba merevisi-revisi. Nah, jadi Bapak Ibu, tolong kunjungi blog putri saya. Nah, metodenya yang saya berikan kepada Latifah itu, kakak saya manggilnya. Jadi, pertama saya kasih tahu dulu, kakak ini blog tuh tentang ini. Lalu saya kasih contoh yang seusia dia atau bahkan lebih muda dari dia sudah bisa blog.
bikin blog. Jadi saya kasih tahu dulu. Jadi saya kumpulkan dulu tuh. Bukan dia mencari tahu ya. Saya kumpulkan sendiri. Jadi kita harus mengkondisikan. Jangan biarkan anak berkeliaran di dunia maya, tapi kita mengkondisikan. Kita bikin benteng-benteng, tembok-tembok. Nggak boleh keluar dari sini, nggak boleh dari sini. Nah, ini kita sudah bikin dulu lingkungannya. Lingkungannya sudah, environment-nya sudah kondisif, ekosistemnya kita bikin, baru kita biarkan dia di situ. Nah, jadi saya kasih contoh blog-blog orang yang bagus-bagus, saya kasih, terus saya kasih motivasi terus setiap hari, kakak itu pintar, kakak itu bisa nulis, tulisan kakak bagus dan sebagainya, itu terus dimotivasi. Nah, habis itu kasih contoh-contoh yang sesuai kan ya. Misalnya dia mau nulis tentang, dia selalu bilang, ayah aku suka film ini ya, gimana cara nulisnya. Nah, kita harus kasih contoh tuh, cara mereview film, cara mereview buku, cara mereview mainan. Nah, itu kita kasih contoh-contoh. Jadi biarkan dia bertanya, dia asking gitu ya, baru kita kasih feedback lagi, asking, feedback lagi. Nggak usah dikomentari terlalu detail tulisan-tulisan dia, biarkan dia bereksplorasi. Nulis aja. Udah gitu dulu. Nah, kita tuh nanti kan kadang suka dikasih tahu, ayah gimana ya tulisannya. Nah, itu dia. Kita kasih tahu, oh kak, paling ini salah tulis kali kak, maksudnya ini ya kak, gitu. Kita cuma sebatas peer review, teman sebaya dia aja, bukan yang lebih tahu gitu ya, menggurui. Jadi biarkan dia mengeksplor sendiri. Dengan metode-metode kayak gini, Bapak Ibu, ini sudah saya lakukan ya Bapak Ibu, saya berhasil mereview perubahan-perubahan di kata salsa yang saya lihat sendiri ya. Itu gadget time-nya berkurang. Nah, Bapak Ibu yang lagi punya masalah, anaknya terlalu senang nge-gadget gitu ya, dilarang susah, coba deh kenalin ke blog ya. Coba kenalin ke blog, supaya dia mulai itu tahu, oh seneng ya di blog tuh. Nah, caranya gimana? Jadi nanti biasanya saya itu suka nyamar jadi orang lain, jadi saya komentarin, nanti dia balas, saya komentarin, balas, kayak gitu segala macam tuh di awal-awal. Supaya ayah ada yang komentar, iya itu teman ayah gitu. Sebenarnya kita tahu gitu kan, tapi tetap biarkan saja. Nah, gadget time berkurang, minat baca meningkat. Jadi langsung begitu buku satu selesai di review, dia minta buku apa lagi ya, di review lagi. Jadi terus-terusan seperti itu, minat bacanya meningkat. Dalam 1 bulan itu 40 artikel kemarin selesai itu, dalam 1 bulan kita saja gitu Bapak Ibu, mohon maaf saya sendiri mungkin nggak bisa tuh 40 artikel dalam 1 bulan. Nah, terus jadi teknologi sekarang lebih efektif. Dia memakai teknologi untuk mendukung literasi dia, digital skill dia. Jadi tidak hanya sekedar main game dan sebagainya. Jadi lebih efektif. Wawasan pengetahuan dia tentang film, tentang lagu, tentang buku, wah macam-macam itu meningkat perlahan meningkat. Literasinya pun meningkat, Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir, apalagi keterampilan TIK dia udah pasti meningkat, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu jadi buat orang tua sendiri, ini saya highlight ya buat Bapak Ibu orang tua ya, yang mempunyai anak-anak SD segala macam atau SMP, SMA, tetap kita bisa, atau yang bagi yang kuliah-kuliah ya, jadi bagi orang tua itu kita tahu gitu ya, mempererat komunikasi dengan anak. Kita berkomunikasi sebagai temannya melalui blog, jadi ikut komentar di blog gitu ya. Kita tahu anak kita ini sebenarnya lagi mikir apa sih, apa yang ada di pikiran anaknya. Kadang kan orang tua nggak tahu tuh ya. Kadang dia tanya, ini apa sih anak mikirnya gimana sih? Dia orang tua aja nanya gitu ya. Nah begitu anak nulis blog kan kita jadi tahu tuh. Sudut pandang dia seperti apa, hobi dia sebagai apa, segala macam kita tuh jadi tahu. Kita tahu sudut pandang, hobinya. Dan kita jadi aktif tuh, ngikutin blog dia, kita melakukan supervisi. Kak, itu harus dibalas Kak kalau ada orang komentar segala macam. Kita mengarahkan dia gitu ya. Kita tahu topik-topik yang sedang dilakukan anak oleh temannya itu yang dibahas tentang apa. Nah, dan kita jadi punya informasi lebih baik lagi tentang anak kita, sehingga kita bisa tahu. Kita nyuruh dia jadi dokter, padahal di blog dia pengen jadi penyanyi gitu ya, atau jadi artis dan sebagainya gitu ya. Dan lain-lain halnya Bapak Ibu. Kita jadi tahu bisa menyelami lebih baik putra-putri kita sendiri. Literasi jadi meningkat, kitanya juga sendiri jadi hobi baca kan, akhirnya hobi baca tulisan anak kita gitu ya. Care kita lebih tinggi. Nah, skill kita akhirnya jadi orang tua yang tadinya gaptek gitu ya, akhirnya suka buka ngeblog kan, buka blog dan sebagainya gitu ya, akhirnya juga sama. Dan Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu sebagai orang tua punya tuh digital footprint anak-anak kita. Ini tulisan kamu loh nak dari SD, ibu masih simpan, ayah masih simpan. Nah kan kayak gitu, cakep banget Bapak Ibu sebagai orang tua. Lanjut. Jadi Bapak Ibu kalau buat contoh kegiatan siswa, jadi blog itu sebenarnya dibagi jadi 3 jenis gitu. Ini menurut teorinya ya. Ada jurnal harian, ada yang bersifat notebook. Notebook itu
kalau mungkin contohnya kayak Wikipedia ya. Jadi nulis hari pertama 2 halaman, hari kedua nanti 3 halaman, terus diupdate terus. Satu topik diupdate terus. Lalu ada yang berisi filter. Itu cuma link doang, isinya informasi-informasi doang. Jadi informasi-informasi doang. Nah, jadi ada 3 ini secara garis besar. Mungkin sekarang lebih banyak lagi, tapi secara teorinya ini masih 3 ya. Di tahun berapa ini? Kalau nggak salah di tahun 2000-an gitu ya. Nah, lalu kalau sebagai guru ya, kita ini juga bisa coba mengklaster sendiri gitu ya. Jenis-jenis kegiatan untuk blok untuk kegiatan siswa. Ada blok kelas. Blok kelas itu dalam artian satu kelas itu kita bikin satu blok. Semua siswa berkontribusi, semua menulis di situ, bikin postingan dan sebagainya. Itu blok kelas gitu ya. Atau kita bikin blok kelompok, dibagi 3 orang, 5 orang, mereka kita skenariokan untuk membuat satu blok dengan tugas-tugas spesifik gitu ya. Atau tiap individu harus bikin sendiri gitu ya. Atau lagi tematik yang misalnya tentang blog tentang sejarah peradaban manusia zaman megapolitan dan segala macam kayak gitu ya. Nah, macam-macam. Jadi Bapak Ibu bisa kita desain per tematik. 4 kegiatan ini Bapak Ibu bisa gunakan dalam kelas gitu ya, terutama dalam masa-masa pandemi ini ya. Jadi kita bisa melihat tuh review, kita tahu siapa yang tugas siswa mengerjakan, membuat posting, siapa yang berkomentar dan sebagainya ya. Nah, kita cek lagi lebih detail lagi. Ini contoh-contohnya lagi. Jadi buat para guru ya Bapak Ibu ya, kita bisa menyampaikan materi-materi kita tidak hanya di LMS gitu ya. Tidak hanya di Google Classroom, tidak hanya misalnya di kelas Maya, tidak hanya di macam-macam deh Bapak Ibu. Tapi kita gunakan yang ada saja, misalnya yang ramah-ramah gitu ya. Ini kan blog mudah sekali sebenarnya blog itu ya. Jadi kita siapkan materinya, siapkan latihannya, siapkan instruksinya. Kita susun sedemikian rupa sehingga memudahkan siswa nih. Mulai dari penulisan judul-judulnya ya, ulangan, tugas, dan sebagainya itu kita susun. Nah, contoh tipsnya, jadi Bapak Ibu yang wajib dilakukan pertama kali gitu ya, kita wajib ngasih tahu nih rules of engagement. Penilaiannya kayak gimana, rulesnya kayak gimana. Blog yang baik itu kayak gimana, komentar yang baik itu harusnya seperti ini loh nak, gitu ya. Itu kita kasih tahu tuh, nah, Bapak Ibu ya. Jadi kita tulis. Nah, yang berikutnya adalah menulis dan menulis. Menulis itu maksudnya bukan Ctrl C, Ctrl V ya Bapak Ibu ya. Jadi kita buat dia walaupun sesederhana mungkin dia tetap bisa tulis aja apa yang dia bisa resapi, apa yang bisa dia keluarkan dia tulis. Biarkan dia menulis. Walaupun dia usahakan jangan Ctrl C, Ctrl V. Baru kita jelaskan tentang plagiarisme, kita jelaskan tentang copyright, copyleft. Gitu ya Bapak. Jadi apa yang boleh di-share, apa yang tidak boleh diambil dan segala macam itu tetap kita pelan-pelan sambil jalan berproses kita ajarkan. Nah, tips berikutnya Bapak Ibu, hargai waktu yang dihabiskan oleh siswa atau anak kita membuat blog. Kadang-kadang dia harus membaca dulu, melihat video dulu, dia harus macam-macam baru dia bisa menulis satu artikel. Jangan dinilai artikelnya saja Bapak Ibu, tapi proses di belakangnya. Prosesnya di belakangnya itu harus kita nilai. Jadi, nah kalau guru juga kalau mau membuat blognya harus coba desainnya bagus, nggak terlalu banyak ornamen aksesoris. Jadi yang baik saja. Tadi ya untuk menilai blog itu kita bisa gunakan rubrik blog yang baik. Misalnya postingannya ada terdiri dari 4 paragraf. Komentar yang baik ada disertai landasan teorinya misalnya terus dengan pendapat sendiri. Lalu Bapak Ibu bagi guru itu semua dikumpulin materi-materi kayak tadi. Jangan dikasih silakan nak cari di internet tentang topik ini, nggak usah. Tapi kita harus downloadin sendiri tuh linknya kita siapin nih anak, ini link-linknya, ini yang kita perlu explore. Nah blog ini kan akan terpublish secara publik. Jadi siapkan anak didik kita, putri-putri kita, anak-anak kita. Nah, nanti kalau ada yang komentar kayak gini segala macam itu jangan khawatir. Jadi kita harus jadi satpam juga nih. Kita harus mempersiapkan dia tentang dunia luar itu gitu ya. Nah, orang tua juga wajib kalau menurut saya ikut komentar, ikut terlibat gitu ya. Nanti seru tuh Bapak Ibu ya, akan jadi lebih seru. Nah, Bapak Ibu yang lebih mencengangkan lagi ternyata semua yang dilakukan dalam sebuah aktivitas ngeblog itu ada di dalam skill-skill, keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan saat ini di dunia kerja.
mulai dari problem solving, teamwork, dia sesama kelompok, berkontribusi, berkolaborasi, berkomunikasi, mengucapkan apa yang dia pikirkan melalui tulisan, itu kadang lebih sulit dibanding dengan berbicara saja. Critical thinking, mencerna sebuah artikel, tulisan, video, creativity, dia coba bikin embed video-video, bikin grafis-grafis, taruh gambar, segala macam. Literacy, tentu dia selalu membaca artikel-artikel, blog-blog orang yang selalu menjadi idolanya. Digital literacy-nya, keterampilan typing, keterampilan embed dan segala macam, HTML itu kena semua. Jadi Bapak Ibu rugi sekali kalau Bapak Ibu ini belum melakukan blog dalam pembelajaran di kelas-kelas Bapak Ibu, mau yang dosen, guru, ataupun orang tua. Rugi sekali kalau tidak melakukan blog ini ya. Nah, Bapak Ibu, sekarang ini saatnya kita harus bersinergi. Mau orang tua, mau guru, mau masyarakat, pokoknya kita harus bersinergi dengan adanya pandemi ini. Karena kalau kita berhenti mengeluh atau tidak terima dengan keadaan, kita tidak mau mengupdate, kita tidak mau berubah gitu ya. Bapak Ibu mohon maaf, saya ingatkan dengan sebuah kutipan dari Muhammad Iqbal, seorang filosof Muslim. Berhenti tidak ada tempat di jalan ini. Sikap lamban berarti mati. Mereka yang bergerak, merekalah yang maju ke muka. Mereka yang menunda, sejenak sekalipun pasti tergilas. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf kalau Bapak Ibu masih reloktan atau enggan gitu ya, mencoba. Kasihan anak-anak kita, kasihan putri-putri kita, kasihan siswa-siswa kita Bapak Ibu. Jadi mari kita sama-sama bersatu, bersinergi menjadi seorang Avenger ya, untuk melawan pandemi ini supaya kita tetap kreatif, kita tetap produktif. Mungkin ini dulu Bapak Ibu, terlalu cepat mohon maaf, nanti kita diskusi. Mbak Yana, Kak Yana, dan Mas Andi, coba nih tambah indah. Sepertinya apa yang disampaikan Mas Irfan ini seru sekali ya, supaya gimana cara merancang blog dan sebagainya. Tadi sudah diberi contoh juga tentang blog yang dibuat oleh putrinya Mas Irfan. Jadi anak sekolah pun bisa bikin blog yang keren ya, apalagi nanti gurunya nih harus bisa membuat blog yang lebih keren dari siswa-siswinya ya Mas Irfan ya. Cocok. Betul. Nah Mas Irfan, ini kan mungkin pesertanya ingin bertanya atau apa bisa kolom chatnya atau dilanjut dulu? Sudah. Oh, sudah bisa ya. Mungkin ada yang bertanya, Bapak Ibu, kolom chatnya sudah diaktifkan ya, Mas Irfan? Sudah, Mbak. Bapak Ibu yang mau bertanya tentang apa yang disampaikan oleh Mas Irfan, mungkin silahkan di kolom chat. Ada yang mau bertanya? Oh, ini ada yang bertanya nih, Mas Irfan. Bagaimana blog yang bagus itu? Pertanyaan pertama. Saya beri waktu mungkin. Ini ada beberapa pertanyaan, Mas Irfan. Cara bikinnya, siap. Jadi nggak apa-apa Mbak Yana, kalau perlu kita lanjut dulu ke Kak Andi. Kak Andi mau ngasih tahu nih cara bikinnya. Biar teman-teman nggak penasaran ya. Nanti penasaran tambah pusing lagi gitu. Oh ya Mas Irfan, ini mungkin Mas Irfan dan Mas Andi, ini kan waktu jam 10 ya, karena sesuai dengan di jadwal 10.30, tapi kesepakatan dulu, misalnya nanti ada sedikit molor, apa-apa ya Bapak Ibu. Gimana? Mungkin kalau tidak keberatan nanti berarti kita langsung lanjut saja Mas Andi. Ini kalau tadi Mas Irfan tentang bagaimana merancang blog pembelajaran, Mas Andi ini akan secara teknisnya akan berbagi bersama kita tentang teknis pembuatan blognya, menggunakan aplikasi apa, nanti akan dijelaskan oleh Mas Andi. Silakan Mas Andi. Oke, terima kasih Mbak Yana, terima kasih Mas Irfan, sangat luar biasa tadi presentasinya. Berarti waktu saya 30 menit ya, semoga cukup untuk menjelaskan bagaimana kita membuat blog. Mungkin nggak sampai 30 menit Mas Andi. Oke, siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tanya jawabnya, karena ini banyak pertanyaan juga nih, semoga nanti bisa terjawab semua. Ya, mulai materi saya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.
sangat luar biasa. Ini pesertanya saya melihat sudah ada 229, tadi naik turun ada satu. Wah, keren. Apa datanya. Terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah bergabung, yang dari Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, kemudian dari SILN, tadi saya sudah di Japri, ada yang dari Bangkok sudah masuk, kemudian dari Jeddah, dari Singapura, teman saya cari fotonya juga belum ketemu karena saya juga belum mengenali yang mana orangnya gitu ya. Kemudian tadi saya lihat juga ada dari Balai Besar Mas Irfan dari Ciloto itu kesehatan ya? Betul, kesehatan BPPK. Oke, selamat bergabung. Kemudian dari Balai Tekom tadi saya lihat Pak Yani dari Dinas Jambi juga sudah bergabung sama Mas Aris. Dari MUI Pak Yani. Bu Kartini, Mas Andi hadir. Oh iya. Bu Kartini dari MUI. Dari Kemenak juga. Oke, terima kasih. Organisasinya. Tokoh kita dari NTB. Iya Pak Adik, kalau saya lagi share konten gini, saya mencari audiennya itu di kolomnya kecil-kecil, jadi mohon maaf kalau tidak tersebut semuanya gitu, Mas Irfan. Oke, terima kasih. Ya, jadi terkait ngeblog ini tadi sudah dijelaskan Mas Irfan, tinggal nanti bagaimana sih blog ini kita gunakan sebagai media pembelajaran. Ya, kemudian ini saya juga lagi nulis sosmed sebagai media pembelajaran yang perlu jadi catatan ketika kita nulis terkait dengan aplikasi Bapak Ibu, terutama aplikasi yang online. Ini kita harus hati-hati. Kenapa? Kayak kemarin saya baru menulis itu Pak Adik yang ditugaskan ke saya, kini master baru selesai, ternyata aplikasinya ada update pengembangan sehingga tampilannya berubah, capture lagi, tapi secara prinsip memang tidak berubah. Oke, saya lanjut. Ini tadi sudah diperkenalkan, ini nama saya Andi, sama seperti yang narik saya ke room ini. Saya di pengembang teknologi pembelajaran, di substansi pemanfaatan teknologi pembelajaran. Nanti materi ini kita share. Nah, kemudian terkait dengan blog, kenapa kita milih blogger gitu kan? Kenapa kita nggak pakai WordPress? Kenapa kita nggak pakai Kompasiana? Kenapa nggak pakai yang lain? Banyak ya. Yang pertama, karena ini gratis pasti ya. Banyak blogger juga yang ini juga gratis. Yang kedua adalah mudah digunakan, sangat cocok untuk pemula. Kemudian fitur yang ada itu lengkap, bisa digunakan untuk menghasilkan uang. Nah ini nanti mungkin Mas Irfan akan menambahkan, aman dan terpercaya karena Blogger merupakan salah satu layanan milik Google. Jadi kenapa saya pilih Blogger untuk prakteknya adalah karena Bapak Ibu saya yakin sudah punya akun untuk Google ya, pasti sudah punya. Tapi kalau WordPress nanti untuk registrasinya Bapak Ibu harus masuk ke halaman WordPress, kemudian nanti juga harus ngecek email bolak-balik. Tapi kalau kita menggunakan Blogger, kita cukup satu akun punyanya Google, kita bisa untuk banyak aplikasi. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah memanfaatkan ada Google Drive ya. Di situ ada Google Doc, Google Form dan lain-lain. Kemudian ada Google Classroom, ada Google YouTube, yang ada YouTube-nya. Namun sebagai catatan kami menggunakan Google bukan berarti kami mendapatkan sponsor dari Google Bapak Ibu dan teman-teman, tapi lebih kepada kemudahan memang ini yang pernah kami pakai dan mudah di dalam penggunaannya. Mungkin tadi Mbak Yane yang sudah punya blog, waktu polling ada berapa yang sudah punya? Bisa diinformasikan Mbak Yana? Sudah. Mas Irfan tadi berapa ya? Banyak waktu ya? posisi di 120 itu ada 30%, 40% punya blog. 40% ya, oke. Oke, nah blog itu akan, mungkin tadi pemilihannya adalah kenapa saya harus ngeblog. Nah, blog tadi disampaikan Mas Irfan adalah catatan harian tetapi kita online kan. Nah ini yang perlu saya garis bawahi adalah ketika Bapak Ibu menulis blog, pastikan tidak ada unsur ya sara, tidak ada unsur pornografi, tidak ada unsur mohon maaf mungkin politik, tidak ada unsur menyinggung orang lain ya, karena untuk jejak digitalnya ini perhatikan, jejak digital walaupun di blog Bapak Ibu sudah dihapus, tapi itu masih bisa dicari karena ada website arsip yang dia tiap detiknya itu akan narik semua konten yang terpublish secara online. Jadi sangat hati-hati.
kalau Bapak Ibu melihat berita gitu kan ya, itu apalagi lewat sosmed atau apa, gampang dicari karena jejak digital itu tidak bisa dihapus. Oke, saya lanjut. Nah, pertama kita harus membuat akun blogger ya, kita harus membuat akun blogger. Caranya, nah ini harus punya. Saya rasa Bapak Ibu sudah punya semua karena dengan menggunakan smartphone Bapak Ibu akan mendaftar gitu kan, baik itu Android maupun yang based on-nya iOS itu pasti harus ada akun yang didaftarkan. Nah ini saya kan udah punya semua ya Bapak Ibu ya. Nah ini nanti Bapak Ibu mendaftarnya ke blogger.com ya, ke blogger.com, kemudian create new blog ya, create new blog, blogger.com, create new blog. Nah setelah itu karena Bapak Ibu sudah punya akun Google, tinggal dipilih nih mau yang mana. Nah, saya sendiri punya banyak gitu kan, ada beberapa lah akun Google karena satu akunnya sudah penuh. Nah, kemudian ini sudah saya kasih nomor, nanti Bapak Ibu mengikutinya mudah. Buka akun Google-nya, kemudian masukkan password-nya, kemudian diklik next. Nah, setelah itu nanti akan ada pilihan create new blog, nanti isikan judul. Ya, jadi kalau ada create new blog, Bapak Ibu isikan judul. Di sini saya berikan judul Mas Bro Berbagi ya. Untuk judul, karena itu akan ditaruh di bagian atas, judul itu nanti bisa diganti Bapak Ibu. Jadi misalnya besok pagi pengen mengganti judul bukan Mas Bro Berbagi gitu kan, atau mungkin nanti diganti dengan Berbagi itu Indah. Ini sangat memungkinkan untuk judul itu diganti. Kemudian klik next nomor 2. Nah setelah itu, nah ada domain atau alamat email. Ini yang tidak bisa diganti Bapak Ibu ya. Ini bedanya dengan tadi judul. Perhatikan di sini ada create new blog, di sini ada saya berikan nama Mas Bro Berbagi. Nah, nanti alamat blog kita akan ada tambahan .blogspot.com. masbroberbagi.blogspot.com. Nah, kalau ada notifikasi merah, sorry, this blog address is not available. Artinya alamat tersebut tidak tersedia. Maka saya harus mengganti dengan alamat yang lain ya. Artinya alamat ini sudah digunakan. Berikutnya adalah dengan Mas Bro, saya ganti dengan masbroandi.blogspot.com. Nah, ternyata ada notifikasi this blog address is available. Artinya alamat ini tersedia. Nah, ini Bapak Ibu harus mencari alamat yang mudah diingat dan nanti ketika kita share itu mudah. Nah, oke. Jadi intinya kalau tadi judul di atas itu bisa diganti, tetapi kalau alamat atau domain tidak bisa diganti. Setelah ini selesai, diklik save, ya. Kemudian kalau kita ingin melihat blog, maka kita akan klik view blog, ya. Kemudian klik kanan supaya kita ada dua halaman, Bapak Ibu, halaman untuk membuat sama halaman untuk melihatnya. Buka link di tab baru. Nah, ini saya capture bagian atasnya saja, Mas Bro Berbagi, karena saya belum punya konten. Nah, tadinya begitu ya, artinya asal usulnya ketika membuat blog. Berikutnya adalah mengganti judul blog, gitu kan. Tadi saya sampaikan di depan, judulnya bisa diganti. Nah, katanya bisa diganti gitu kan. Nah, caranya adalah masuk ke halaman blognya, kemudian ada setting, satu setting, kemudian kedua title blognya diklik. Kemudian ini yang sebelumnya Mas Bro Berbagi, tetapi saya rubah menjadi Mas Bro spasi berbagi. Nah, kemudian diklik save. Jadi ini urutannya. Berikutnya kita akan membuat konten. Untuk membuat konten, diklik post, ya. Familiarnya itu kalau kita nyebut adalah posting. Kamu sudah posting atau belum? Ya. Nah, konten ini kita post. Ini adalah posting itu nanti akan ditampilkan di depan, kemudian diarsipkan berdasarkan tanggal, ini bisa kita set, memiliki label atau kategori, kemudian tanggal publish-nya kapan, yang mempublish siapa, kemudian dikhususkan untuk konten yang sering diupdate dan menggunakan format URL. Ini halamannya untuk posting. Suara saya terlihat, Mas Irfan? Saya gerakkan. Terlihat. Oke, di sini ada posting.
Ini saya kasih angka 1 sehingga Bapak Ibu nanti kalau menggunakan PowerPoint ini akan bisa mengikuti 1 posting. Yang kedua ada tanda plus di pojok kanan bawah. Nah, perhatikan Bapak Ibu, ini saya update kemarin ketika capture sehingga Bapak Ibu nanti kalau menggunakan PowerPoint ini kemudian kok tampilannya berubah dengan updatean dari Blogger, itu sangat memungkinkan, tetapi secara prinsip sama. Oke, kedua diklik tanda plus. Nah, di sini akan ada area untuk mengetik, ya, akan ditampilkan. Kemudian ada tool, ya, ada tool yang bagian atas. Saya kasih angka 1. Ini gunanya untuk format postingan, ya. Silakan nanti dipilih Compose untuk pemula karena ada yang HTML itu untuk kita yang tahu coding. Kemudian berikutnya ada menu untuk mengganti warna, kemudian undo, redo. Kemudian ganti ukuran font size-nya, font face-nya, kemudian bold, italic, underline. Nah, ini ada di menu ini. Berikutnya adalah untuk media. Digunakan untuk ngupload gambar, kemudian video, atau spesial karakter. Oke. Berikutnya ada pengaturan perataan. Ada rata kanan, rata kiri, rata kanan kiri. Ini saya sudah kasih warna beda-beda supaya lebih mudah. Berikutnya untuk balet atau penomoran, ya. Balet atau penomoran. Kemudian berikutnya adalah untuk pengaturan layout, ya. Ini menu-menu yang ada di yang ada di Blogger, yang di halaman posting. Jadi kalau menunya atau tool-toolnya ini hampir sama dengan kalau kita menggunakan MS Word, ya. Hampir sama menggunakan MS Word, Bapak Ibu. Kemudian di sebelah kanan itu, di sebelah kanan atas ada label. Label itu kita gunakan untuk membuat kategori. Contohnya begini, Bapak Ibu punya beberapa materi, ya. Bisa misalnya saya mengajar kelas 7 mengajar, kelas 8 mengajar, kelas 9 mengajar. Saya akan buat label atau kategori. Misalnya kelas 7, kelas 8, kelas 9. Sehingga nanti untuk peserta didik kita akan mudah mencari materi kita. Misalnya saya kelas 7 ya, tinggal klik kelas 7. Kemudian nomor 8 ini publish on, kapan, kemudian permalink itu kita akan memberikan linknya, kemudian lokasi, kemudian option. Nah, pojok kanan atas perhatikan, itu ada tombol gambar disket, ya. Nah, sekarang nggak tahu disket itu masih ada atau nggak Mas Irfan, Mbak Yano. Tapi gambarnya masih disket, ya, ikonnya itu untuk menyimpan. Ada gambar mata, itu digunakan untuk preview. Kita untuk melihat seperti apa sih tampilannya. Kemudian ada tombol panah, gitu kan. Kalau kita pakai WA, itu tombolnya send. Tapi kalau di di Blogger ini digunakan untuk mempublish, ya, mempublish apa yang sudah kita tulis tadi. Ini ada area ketikannya tadi. Oke, ini halaman atau fungsi tool pada halaman posting. Nah, berikutnya, bagaimana kalau saya ingin menambahkan gambar? Sangat mudah. Di halaman ini tadi, saya balik, di halaman posting ini tadi, di sini kan ada media yang nomor 3. Oke, menambahkan gambar. Klik insert image. Insert image, kemudian ada pilihan. Kita mau upload dari komputer, laptop yang kita punya. Nah, tadi klik insert image, kemudian upload, atau mengambil foto yang sudah online, atau kita mengambil gambar dari link internet lainnya. Ya, kita upload. Berikutnya, nomor 3 kita upload foto, kita ambil dari komputer kita, dari folder yang kita simpan, kemudian diklik choose upload, ya. Kemudian di bawah kita klik select gambar atau foto yang mau kita upload. Klik select, nomor 5. Nah, berikutnya setelah kita menambahkan foto, kita bisa menambahkan juga video. Caranya masih sama pada tool yang kita gunakan tadi menambahkan gambar, kita klik insert video. Kemudian kedua, ya, kita klik upload video dari laptop atau PC yang kita punya, atau kita mengambil dari YouTube. Nah, ini lebih enaknya di situ. Jadi nanti kita, ini saya contohkan, saya mengambil video dari YouTube.
Ya, nomor 2 saya klik YouTube. Kemudian nomor 3-nya, urutan ketiga, langkah ketiga, saya akan cari di YouTube. Misalnya saya akan mempublish video tentang KineMaster. Saya cari tutorial KineMaster. Saya tinggal pilih mana video yang sesuai yang saya inginkan, kemudian diklik select. Nah, jadi itu mudahnya kalau kita menggunakan Blogger tadi atau Blogspot ya, Blogspot tadi, kita bisa menambahkan video dari YouTube atau dari URL atau dari website lain. Berikutnya, setelah materi kita buat selesai, kita tinggal preview. Ini gambar mata, Bapak Ibu ya. Nah, hasilnya seperti ini. Setelah saya tadi buat teksnya, kemudian tambahkan gambar, kemudian tambahkan link videonya, hasilnya seperti ini tampilannya. Nah, berikutnya setelah saya merasa tulisan ini sudah oke, sudah sesuai ya, teks-teksnya, kemudian konten medianya, maka saya harus melakukan publish. Saya klik panah ke kanan ini, ya. Nah, ketika kita klik publish, nanti akan ada kotak dialog di sini confirm. Ya, kita harus klik confirm. Nah, gambar sebelah kanan, ya, Mas Bro berbagi ini hasil setelah kita publish di halaman webnya atau blognya. Nah, kemudian berikutnya adalah bagaimana kalau saya ingin menghapus konten. Konten ini sudah tidak relevan lagi misalnya. Kalau mau dihapus misalnya ya, tinggal kita masuk ke halaman posting, kemudian kita pilih postingan yang mau dihapus. Dan di sebelah kanannya ada icon tempat sampah ya. Nah, tinggal kita klik delete post. Jadi sangat mudah untuk tool-toolnya ini Bapak Ibu. Yang perlu diperhatikan adalah Bapak Ibu tidak perlu khawatir ketika ada tampilan yang tidak sesuai gitu kan. Nanti dengan mudah dapat dirubah menggunakan Blogspot ini. Oke, ini kita pilih materinya mau di-delete, kemudian nomor 2-nya kita klik tombol delete. Selesai ya. Kemudian berikutnya adalah page. Page itu adalah halaman. Apa sih halaman ini? Bapak Ibu lihat sebelah kanan ini ada tentang saya, ada materi, ada unduh ya. Ini yang saya sebut dengan page atau halaman. Paling mudahnya mungkin Bapak Ibu ini adalah menunya. Ada menu tentang saya, ada menu materi, ada menu unduh. Ya, ini page kita nyebutnya di sistem itu page. Nah, caranya sangat mudah. Kita masuk ke menu page gitu ya. Kemudian kita tuliskan ya, jadi ini page. Kemudian nomor 2-nya kita klik tanda plus, ada di pojok bagian kanan gitu. Saya juga nggak tahu kenapa jauh sekali, kenapa nggak ditaruh sebelahnya gitu ya. Page, kemudian nomor 2-nya kita klik plus ya. Oke, kemudian nanti kita akan isikan kita isikan. Ini kita buat nama page-nya unduh ya, menu tadi di halamannya page unduh. Nah, setelah itu kita akan masuk ke page setting ya. Ini ada publish, kemudian kita klik confirm. Ini urutannya. Jadi setelah tadi saya ulang di sini, setelah di halaman ini ya, ini saya kasih nomornya. Di halaman ini klik page, kemudian plus. Nah, ketika di halaman berikutnya nanti kita tuliskan nama page-nya ya, kemudian publish, kemudian diklik confirm. Nah, setelah di-confirm, kita kembali lagi ke menu ini, kita masuk ke layout. Tadi kan kita di page, kita sekarang ke layout. Kemudian unduh ini tadi belum bisa ditampilkan sebelum pada layout itu di-enable atau diaktifkan. Jadi kita masuk ke layout. Kemudian di sini ada page list namanya, ya diklik page list. Kemudian, nah ini perhatikan. Ini saya ada unduh, ada editing video, ada materi, ada tentang saya. Yang mau kita aktifkan harus di checklist. Kalau yang tidak di checklist, maka dia tidak akan ditampilkan. Walaupun nama halaman tadi sudah kita buat. Gitu ya. Nah, di sebelah kanannya, ini kursor saya gerakkan, sebelah kanannya ada drag and drop to change ordering.
Artinya mana yang akan di urutan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya, tinggal di drag and drop, klik, tarik, ya mana yang mau taruh di nomor 1, taruh nomor 2 urutannya. Nomor 6, kemudian nomor 7 ini tadi ordernya, tinggal kita tarik. Nah, setelah itu kita klik save, ya. Nah, ini tadi untuk membuat halaman page atau menu. Berikutnya, Blogspot atau blogger ini disukai banyak pengguna karena kita dapat dengan mudah membuat mengganti tema atau disebutnya kita template ya. Jadi tidak perlu kita harus mendesain ribet-ribet, cari desainer ini begini tidak usah. Tapi di sini disediakan tema atau kita sebutnya template gitu ya. Caranya masuk ke menu ini, kemudian diklik tema. Nah, nanti akan di sebelah kanannya akan diberikan pilihan banyak tema. Nah, konten ini ada kontempo, ada banyak lah. Ini satu kita scroll. Ini saya capture sebagian saja. Ada yang suka warna coklat, ada yang biru, ada yang macam-macam ya. Nah, kemudian tinggal kita pilih template mana yang kita suka. Nah, nomor 2. Nomor 3, kita klik apply. Nah, setelah kita klik apply, saya preview, maka halaman web saya akan atau blog saya akan seperti di nomor 4 ini tampilannya. Kalau saya nggak suka gimana? Kembali lagi ke tema, kemudian kita pilih template yang kita suka, kemudian kita klik apply, udah selesai. Jadi kita dengan menggantinya itu dengan mudah. Oke. Nah, ini presentasi saya sudah. Sekarang saya akan coba praktekkan. Atau ada mau pertanyaan dulu? Silakan Mbak Yana. Silakan kalau ada pertanyaan dulu, Mbak Yana. Silakan. Sebelum saya lanjut, Bapak Ibu, tadi sedikit saya nyinggung bagaimana kita membuat blog. Nanti materi kita akan share. Langsung dulu aja, Mas Andi. Ini tanyanya banyak udah dijawab Mas Irfan di Oh, kolom gitu. chat. Oke. Jadi saya mau saya bacakan, jadi dijawab sama Mas Irfan. Jadi bingung saya. Ya. Menghemat waktu Mbak Yana, biar saya melayani para peserta. Mbak Sandi. Oke, nanti dipilih sama Mas Irfan ya, siapa yang dijawab, Ibu. Ya, tadi Mas Irfan sudah menyebutkan bahwa kita itu tidak bisa bersendirian, Mbak Yana. Kita harus kolaborasi. Ya, jadi ketika saya menjelaskan ada pertanyaan, ya bisa dihandle Mas Irfan. Ini saya sangat setuju kolaborasi Mas Irfan. Menyinggung begini, kadang itu banyak guru-guru itu merasa, wah besok saya ngajar, saya harus nyiapin materi ini, materi itu, materi ini, materi itu. Nah, saya sering sampaikan ketika di pelatihan itu, ada nggak MGMP gitu kan, misalnya bahasa Inggris gitu kan, saya setelah mengida sekitar 50 topik yang harus saya sampaikan di kelas saya. Nah, kalau kita punya MGMP, misalnya ada 2 atau 10 guru lah ya, 10 guru bahasa Inggris dengan jenjang yang sama, kenapa nggak dibagi? Satu guru kebagian membuat 5 topik, kan gitu Mas Irfan ya? Jadi, satu guru membuat 5 topik, nanti kalau dikumpulkan menjadi 50. Bayangkan ketika kalau saya harus membuat sendirian 50 topik. Wah, ini yang sering kita pengen itu ada kolaborasi. Guru itu tidak hanya di satu sekolah, tapi bisa dari sekolah lain. Oke, kalau gitu saya langsung masuk ke praktek. Sebentar saya share dulu, share screen blog saya. Nah, oke. Di tampilan Bapak Ibu sudah tertampil blog saya? Mbak Yana, sudah tertampil layar saya? Sudah tampil ya. Oke. Ini blog saya Bapak Ibu bisa diakses di masbroandi.blogspot.com. Nah, ini alamatnya masbroandi.blogspot.com. Nah, di saya memang belum banyak materi, ya nanti Bapak Ibu harus punya banyak materi ya. Tadi sampaikan Mas Irfan adalah dengan kita mengetik itu kita belajar, kita mengingat lagi, gitu ya Mas Irfan ya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan page itu halaman, ini adalah semacam kalau kita nyebut itu paling simpelnya itu menu ya, menunya apa, menu di blog itu menunya apa. Nah, ini saya tulis ya, simple. Blog ini saya buat
untuk berbagi dengan yang mau belajar. Yang nggak mau belajar ya saya nggak maksa kan gitu ya. Pinter buat sampean, buat Anda gitu. Ini saya campur biasanya bahasa Jawa gitu ya. Pinter buat sampean, buat Anda, gak pinter ya juga buat sampean, tidak merugikan orang lain. Memang kalau saya berbagi dapat apa? Nah, ini saya tulis ya. Memangnya kalau saya berbagi dapat apa? Ini saya pernah ditanya Mas Irfan, Mbak Yana, ketika saya ada pelatihan bikin blog gitu kan. Pak, kalau saya punya materi PowerPoint, ya, misalnya dengan materi waktu itu beliaunya guru fisika, kemudian saya taruh di blog, Pak. Kemudian ada guru lain, entah itu dari mana, mungkin dari Sabang, mengambil materi saya. Terus saya dapat apa? Nah ini pertanyaannya seperti, mungkin kalau nggak salah, waktu itu sama Mbak Yana ya, di satu provinsi ya Mbak Yana ya? Ya. Salah. Nah, ada pertanyaan seperti itu. Saya jawab, Bapak, kalau materi Bapak Ibu ini diambil oleh guru lain, gitu kan, Bapak insya Allah dapat pahala. Intinya kan gitu ya Bapak Ibu ya, kita dapat pahala. Kan kita nggak mungkin orang yang ngambil saya, kalau sudah di posting di website itu Bapak Ibu, itu sudah menjadi milik umum. Cuman tadi Mas Irfan menyampaikan, hati-hati plagiat. Kan gitu Mas Irfan ya? Artinya hati-hati adalah, jangan sampai materi yang kita ambil Bapak Ibu, PowerPoint-nya, kemudian saya gunakan presentasi, saya dengan PD-nya menyampaikan ini adalah hasil saya. Ternyata audiens saya adalah yang memiliki presentasi itu. Nah, ini yang hati-hati. Artinya kalau Bapak Ibu mengambil, paling enggak harus sudah diubah lah ya. Kalimatnya, mungkin medianya itu harus sudah, kalau meniru konsepnya mungkin boleh gitu kan. Tapi jangan sampai 100% apa yang kita ambil tadi kita presentasikan di tempat lain gitu kan. Ya kalau mau seperti itu disebutkan, presentasi ini saya ambil atau saya unduh dari blog masbroandi.blogspot.com. Jadi kalaupun saya ada di situ, ya enggak apa-apa karena disebutkan sumbernya. Begitu Bapak Ibu ya, ini sangat hati-hati karena tadi saya sampaikan, kalau kita online itu jejak digital tidak bisa kita hapus ya. Jadi memang kalau saya berbagi dapat apa? Ya saya berharap apa yang saya bagi ini bermanfaat untuk orang lain ya. Syukur-syukur ya, ini bercandaan saya Bapak Ibu, nggak serius ya. Syukur-syukur ingat saya dan bilang terima kasih gitu kan, itu sudah cukup. Terlebih kalau undang saya jadi narasumber, wah saya pasti akan lebih terima kasih lagi gitu ya. Jadi ini semoga bermanfaat. Jangan malas untuk menulis dan berbagi Bapak Ibu ya. Ini jangan malas untuk menulis dan berbagi. Kemarin saya nulis beberapa modul yang ini yang mau saya selesaikan itu media sosial untuk pembelajaran. Nah, ini mungkin punya Bapak Ibu juga punya Facebook, punya Instagram, tapi kebanyakan yang saya lihat ini hanya untuk upload status, upload foto. Oke, nah ini fungsinya tadi dari page ini kita bisa klik, ini kita klik ya. Nanti pilihannya Bapak Ibu bisa banyak yang bisa digunakan template-nya. Kemudian di sebelah kanan, nah ini saya suka nih, menarik ini. Kita klik, ada klik kategori. Nah, ini saya contohkan kategori itu, misalnya saya punya tulisan mengenai matematika. Ya, saya klik matematika. Nanti kalau diklik matematika, akan tertampil nih tulisan saya yang ada terkait dengan matematika. Misalnya ini saya satu, ini saya mengambil, ini saya mencontohkan kalau kita mengambil video dari YouTube. Ya, nah, ini mohon maaf, ini tulisan buat ngisi aja ya Bapak Ibu, matematika mudah ya, benar matematika mudah yang mau belajar gitu kan. Lihat video ini untuk belajar mandiri matematika. Nah, silakan setiap media kita harus memberikan keterangan dulu nih materinya itu apa. Artinya apa? Kita mengurangi pertanyaan dari audien. Audien di sini adalah peserta didik kita. Sebisa mungkin kita membuat materi itu jelas runtutannya sehingga tidak ada pertanyaan. Bukan berarti terus loh kalau gitu nggak perlu diskusi dong, bukan begitu. Tapi paling tidak ketika orang lain, ketika peserta didik itu melihat blog kita, melihat materi kita dengan mengikuti urutannya. Kalau tadi saya berikan nomor ya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya supaya Bapak Ibu tahu ketika membaca nanti PowerPoint saya itu, oh nomor 1 tertampilnya ini, oh nomor 2 ini, nomor 3 ini, nomor 4 ini. Kebayang kalau Bapak Ibu saya kasih satu halaman gitu kan, nggak saya kasih tanda apapun, ikuti
misalnya membuat halaman, membuat page, saya kasih kosongan begitu. Kira-kira Bapak Ibu ngomel nggak? Ini yang disuruh ngikutin apanya? Kan gitu kan? Orang nggak ada istilahnya penomorannya, langkah-langkahnya, tidak ada. Gitu. Ini saya contohkan, saya mengambil dari YouTube, sehingga Bapak Ibu tidak perlu mendownload dulu dari YouTube, kemudian mengupload kembali. Tidak perlu. Bapak Ibu cukup ngelingkan. Nah ini contohnya sudah bisa langsung dijalankan. Nah, kok tampilannya kecil? Nah, di sini kan ada kalau semacam di YouTube, diklik dia menjadi lebih besar. Oke, ini saya contoh saja. Kemudian, ini jalan. Contoh 1 itu ada 1 batang dan 2 kotak. Berarti nilainya adalah 2. Oke. Nah, ini misalnya saya klik ke materi. Nah, bisa saja Bapak Ibu nanti menyampaikan materi yang ada di blog ini yang saya bagi adalah materi apa saja yang Bapak Ibu mau tulis. Ini adalah halaman hasilnya. Nah, sekarang saya akan masuk ke, saya mulai dari awal. Ini saya send out karena saya tadi sudah login. Saya send out dulu, saya tutup. Kemudian tadi Mas Irfan juga sudah mencontohkan, ini saya contohkan online-nya. Ini satu blog kepunyaan guru SD kalau nggak salah ya Mbak Yanu ya. Iya, Pak Denny Demian Nov. Iya, Pak Denny. Iya, ini Duta Rumah Belajar. Nah ini ya ini mungkin saking banyak nulisnya ini luar biasa, isinya banyak sekali Bapak Ibu. Nah ini adalah kategori ya, misalnya saya klik IPA. Jadi nanti silakan Bapak Ibu desain, oh nanti saya maunya seperti apa. IPA, kalau diklik IPA, kalau diklik IPS, nah, materinya muncul semua. Kemudian kalau PAI, nah muncul PAI. Nah, apakah blog ini saya harus kelola sendiri? Tidak harus. Bisa Bapak Ibu nanti membuat secara general alamatnya, misalnya menggunakan nama sekolahnya. Kemudian kita kolaborasi, Bapak Ibu yang PAI sini, Bapak Ibu yang ngajar IPA sini, ngajar matematika sini, ngajar PKN sini, ngajar TIK sini, gitu kan. Yuk, kita mau bikin blog nih. Nah, gimana kalau kita bareng-bareng bikin materinya kayak gini? Ya yuk. Nah, itu kan lebih mudah karena kalau mungkin Bapak Ibu guru TIK mau membuat materi PKN juga, aduh susah banget gitu mengerti materinya aja. Enggak, apalagi agama, apalagi matematika, gitu kan. Jadi kolaborasi tadi yang disampaikan Mas Irfan sangat bagus sekali. Kumpulkan guru di sekolah, yuk kita buat blog. Nanti atas namanya adalah sekolah. Tidak apa-apa gitu kan, nggak harus pribadi. Kemudian ada lagi ini sign kita, ini punya guru Bandung kalau nggak salah. Nah ini ada menu-menunya seperti ini. Nah nanti tinggal Bapak Ibu konsep, oh saya akan menunya apa, kategorinya apa, gitu ya. Apakah saya harus sama blog saya dengan teman saya? Nggak harus. Apakah warnanya harus sama? Nggak harus. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, saya mulai dari awal. Saya ketik dulu, alamatnya adalah blogger.com. Oke, blogger.com. Kemudian, karena saya sudah punya akun Gmail, maka Bapak Ibu tinggal klik masuk. Ya, kalau tadi kan, ya kalau tadi saya sudah punya, karena sudah punya, maka saya klik masuk. Kalau Bapak Ibu nanti akan membuat, kliknya buat. Oke, klik buat. Nah, kemudian di sini kan biasanya kalau di laptop atau di PC Bapak Ibu akan tersimpan ya Gmail-nya. Nah, tinggal diklik mana email yang mau digunakan. Diklik, kemudian masukkan password, kemudian klik berikutnya. Nah, karena saya tadi sudah sudah punya. Nah, berikutnya adalah tadi memberikan nama ya. Keuntungan lainnya Bapak Ibu, kita menggunakan blogger, Bapak Ibu bisa punya blog itu lebih dari satu dengan menggunakan satu email. Bisa membuat blog lebih dari satu dengan menggunakan satu email. Ya, saya sudah punya blogger, Mas Bro Berbagi sama Indahnya Berbagi. Ya, saya sudah punya 2 blog. Terus kalau saya ingin membuat blog lagi, apakah bisa? Bisa. Ya, ini keuntungannya kalau kita pakai blogger. Dengan alamat yang berbeda Bapak Ibu. Nah, cara membuatnya tadi
menunya ada di sini, ya. Kemudian kalau tadi sudah ada, maka kalau belum ada, maka ini tidak ada ya. Langsung new block seperti ini. Title tadi saya sampaikan adalah judul di atas. Saya akan berikan judul belajar ngeblok. Ya, semoga belum ada ya. Untuk ini PSB, nah kalau PSB mungkin unik, belum ada orang pakai. PSB belajar ngeblok. Ya, ini create new block ya. Saya klik new. Sorry, next. Oke. Nah, karena saya tidak diberikan informasi nama tersebut sudah ada. Nah, saya sekarang akan menggunakan mencari alamatnya. Kalau saya menggunakan alamat misalnya belajar ngeblok. Nah, saya klik. Nah, perhatikan ini ada informasi, sorry, this block address is not available. Artinya, alamat ini sudah ada yang menggunakan. Cari nama yang unik, sehingga orang itu mungkin tidak menggunakan. Saya akan gunakan PSB. PSB belajar ngeblok. Nah, kan, karena unik. PSB yang punya itu biasanya adalah orang-orang yang ada di, di pendidikan gitu ya. Pusat sumber belajar. Nah, ini this block address is available, artinya ada ya Bapak Ibu. Saya tinggal klik save, klik save. Oke, kita tunggu. Nah, setelah selesai, setelah selesai kita akan ditampilkan satu halaman kosong. Ini perhatikan PSB belajar ngeblok ya. Ini saya tutup dulu sebentar. Saya tutup dulu biar tinggal ini ya. Ini perhatikan di halaman saya tinggal Zoom sama Blogger Post. Nah, perhatikan di sini ada view your blog. Saya ingin lihat blog saya itu seperti apa sih gitu kan. Supaya tidak tidak hilang halaman ini. Nanti kita akan bekerja di dua halaman Bapak Ibu. Satu halaman untuk membuat, satu halaman untuk kita preview sehingga kita tahu setelah saya memberikan ada edit perubahan, saya tahu hasilnya seperti apa. View your blog ini saya silakan diklik kanan, kemudian klik tab baru supaya ada dua. Saya klik, oke, saya lihat PSB belajar ngeblog. Nah, ini hasilnya Bapak Ibu, ini blog saya sudah jadi PSB belajar ngeblog ya, PSB belajar ngeblog. Oke, sekarang saya ke posting tadi, Mas Andi menyampaikan judul di atas ini bisa diganti. Bisa nggak kalau diganti belajar ngeblok saja? Boleh, saya coba ya. Klik di blog, kemudian kita masuk ke menu setting. Oke, di sini ada title. Nah, title saya rubah, PSB saya buang. Belajar ngeblok, kemudian saya klik save. Oke, seharusnya sudah berubah. Saya kembali ke halaman preview, saya refresh. Nah, gitu ya, mudah ya Bapak Ibu ya. Sudah langsung berubah menjadi belajar ngeblok. Oke, karena kita belum punya postingan, ya, sehingga ini kosong. Berikutnya adalah, ini pasti Bapak Ibu nggak sabar nih. Saya pengen ngerubah dong template-nya saya pengen rubah. Biasanya di situ. Jadi kalau saya lihat Bapak Ibu pengen membuat presentasi itu yang sudah pusing dulu template-nya. Isinya nggak diapa-apain, padahal yang penting adalah isinya. Template itu nomor sekian, karena mudah di dalam mengubahnya. Oke, saya lanjut dulu. Saya belum merubah template. Saya pengen posting ya. Saya pengen punya posting dulu. Di sini ada menu post ya. Ada menu post. Nah, klik post. Oke. Kemudian perhatikan seperti presentasi saya tadi di bagian bawah pojok kanan ada tanda plus. Tinggal diklik plus. Oke. Nah, saya akan coba membuat materi misalnya sebentar. Medsos sebagai media pembelajaran. Nah, ini saya contohkan begitu ya Mas Irfan ya. Saya coba cari filenya supaya tinggal copy paste Bapak Ibu ya. Sebentar. Ya, saya cari filenya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya materinya, tidak perlu diketik, tinggal dikopas saja. Oke,
Ini misalnya nih saya coba, oke, saya copy saja, saya kopas ke sini. Nah, oke. Jadi kita akan lebih cepat Bapak Ibu. Jadi materi mungkin Bapak Ibu habis mengajar, memberikan materi, langsung di kopas ke sini. Nah, oke. Ini contohnya begini. Kemudian kalau kita ingin menambahkan gambar, tinggal diklik nih. Nah, sorry, saya ulang. Saya akan melakukan format dulu. Ini digunakan untuk format, ada major reading, heading. Bedanya apa? Ini harus dicoba. Nah, kalau major reading itu seperti ini. Kemudian kalau heading, seperti ini. Kalau normal seperti ini. Ya, ini harus dicoba Bapak Ibu. Kemudian ini besarnya. Nah, oke. Ada large, ada normal. Kemudian ini apa ini? Ini untuk mengubah face-nya, Arial. Kemudian ada Times. Kemudian ada Verdana. Nah, jangan ditanyakan, Mas, kalau saya sukanya Cambria gimana? Ya kalau nggak ada ya nggak bisa Pak Bu. Ini yang disediakan di sini ya. Jadi ini yang bisa kita gunakan. Oke, saya coba pakai Arial. Kemudian kalau untuk menebalkan gimana? Tinggal di blok. Ini ada bold. Ya, ini ada italic. Ini ada underline. Oke. Kemudian ini adalah font color. Oke, ini font color. Ya, kalau ini apa ini? Ini digunakan untuk text background. Nah, ini kalau saya blok, saya gunakan ini, apa hasilnya? Nah, jadi untuk text background Bapak Ibu. Ya. Kemudian ini untuk insert link. Saya akan coba tambahkan gambar. Pastikan gambar yang mau kita tambahkan sudah ada. Klik insert image. Nah, ini ada pilihan. Saya akan upload dari PC saya. Saya akan cari gambar. Saya cari gambar. Oke, saya akan masukkan gambar Facebook. Sebentar, saya akan cari gambar dulu sebentar Bapak Ibu ya. Saya masuk ke Google. Sebentar, saya cari gambar Facebook. Atau saya ternyata gambar Facebooknya belum ada. Saya crop, ini saya crop dulu. Ini halaman Facebook misalnya. Saya akan simpan. Picture FB. Oke. Kembali lagi ke sini. Saya akan upload gambar, upload from komputer. Kemudian di sini ada choose file. Kita pilih file yang mau kita gunakan. Facebook FB mana tadi FB-nya? Mana tadi FB-nya sebentar ini? Files, save as, picture. FB. Mana FB saya? ABC D. Kok nggak ketemu Mbak Yana? Nggak lihat FB saya Mbak Yana. Nah, saya save as lagi deh. PNG saya kasih JPEG deh. FB. Nah. Ini ya. Ini saya upload. Nah, ini proses upload. Oke, kemudian setelah ini terupload kita klik select. Nah, seperti ini. Kok gambarnya kecil? Nah, gampang, tinggal diklik. Nah, di sini ada tanda plus Bapak Ibu. Nah, ini dia klik. Nah, kalau mau buat besar. Oke, kalau ini ada kita merubah ya, kemudian kita kasih caption misalnya ya, halaman Facebook. Oke. Nah, ini fontnya berbeda, kita harus buat yang sama supaya bagus.
seperti ini. Nah, misalnya ya. Oke, sudah sampai di sini. Ini kalau perataan, ini perhatikan, ini perataan Bapak Ibu ya. Left, kemudian line, rata tengah, kemudian right, kemudian justify, rata kanan kiri. Kemudian di sini ada ballet, numbering. Nah, nanti Bapak Ibu harus mencobanya. Kalau hanya mendengarkan saya, ya selesai pelatihan kita nggak dapat apa-apa. Bapak Ibu harus mencoba, gitu ya. Nah, kemudian perhatikan di sebelah kanan. Tadi saya sampaikan label. Label itu kategori. Misalnya, ini saya ingin membuat kategori ada misalnya kelas. Ya kita tinggal buat kelas 7 misalnya, ya. Nah, kemudian materi ini kita klik centang. Sehingga materi ini nanti akan masuk ke kategori kelas 7. Kalau saya ingin membuat yang lain bagaimana? Gampang, tinggal diganti saja. Misalnya materi tentang media sosial. Ya, nanti tinggal dicentang. Oke. Kemudian di sini publish on, ya. Kita mempublishnya ini tanggal 15. Kemudian permalink, ya. Ini adalah link yang bisa kita share kalau kita mau misalnya mempromokan, gitu kan. Misalnya kita tulis Facebook adalah media sosial yang dapat kita gunakan untuk media pembelajaran. Berikut lengkapnya Anda baca di sini. Nah, di sini itu diberikan linknya. Kemudian lokasi, ini kita bisa tambahkan juga bahwa kita mempublish tulisan ini itu ketika kita di mana. Misalnya kita sedang lagi ada di Merauke, kita lagi ada di Sabang, kita bisa tambahkan. Nah, ini option yang lain adalah Ada reader comment ya, don't allow hide existing. Jadi kita apakah tulisan itu bisa dikomentari oleh pembaca. Nah, kalau saya sih lebih ya silakan untuk dikomentarin gitu kan, di allow aja untuk komentarnya. Berikut. Oke, setelah selesai, kita coba untuk preview. Kita pengen lihat seperti apa sih tampilannya. Nah, ini ada gambar mata, tinggal diklik preview. Oke, nah ini perhatikan ini ada preview. Oh, hasilnya nanti seperti ini. Nah, kalau sudah oke, ini bisa kita tutup previewnya. Kita kembali ke halaman yang muat. Kalau sudah oke, udah oke nih, saya siap publish gitu kan. Atau belum nih, ada materi yang kurang. Misalnya saya tambahkan materi. Misalnya, saja ini saya akan kopas saja ya Bapak Ibu. Biar cepat, saya kopas. Oke, saya kopas. Kemudian saya gunakan yang tadi justify. Nah, oke, ini sudah oke nih. Saya coba preview lagi. Misalnya, wah, kayaknya udah oke nih, udah bagus nih materinya. Nah, langsung diklik ini. Tombol publish, klik publish, ada konfirmasi, this will publish this post to your blog on jam sekian. Oke, klik confirm. Materi kita sudah masuk, Bapak Ibu, ya. Materi kita sudah masuk. Kemudian perhatikan di sini ada label. Kalau tadi di sana belum kita berikan masuk ke label mana atau ke kategori mana. Oke. Kemudian ini masih ada view lagi. Kemudian kalau materi ini kayaknya kurang cocok deh, kita delete saja ya, tinggal kita klik delete. Oke. Sekarang saya ingin melihat alamatnya tadi kan PSB, terus saya klik, saya enter. Nah, ini kita Bapak Ibu, ini halaman tadi. Nah, oke, seperti ini. Ini halamannya sudah jadi. Ya, halaman ininya sudah jadi. Kemudian berikutnya Mbak Yana sudah jam 11, saya lanjut atau gimana nih? Halo Mbak Yana. Dulu kali Mas. Gimana? Kuis dulu, kuis Mbak Yana. Kenapa? Kuis, pertanyaan kuis. Oh, mau kuis dulu. Oke, silakan kalau mau kuis dulu. Sebetulnya ini untuk ini Mas Irfan kuisnya pertanyaan dari peserta sih untuk 5 orang yang pertanyaannya dijawab oleh Mas Irfan dan Mas Andi. Tapi sepertinya sudah dijawab semua di kolom chat ya. Jadi kuisnya tadi cuma yang di awal tadi untuk 5 orang yang pertanyaannya sudah dijawab oleh Mas Irfan yang beruntung nanti yang akan mendapat hadiah pulsa. Tapi semuanya sepertinya sudah dijawab dengan Mas Irfan di kolom chat ya. Nanti
Ini Mas Irfan saja nanti yang memilih siapa yang Oke. Oke, Kalau ini punya tebak-tebakan Kenapa? lagi, udah dong. Kita mau dengar. Mas Andi, Ya. ini waktunya kurang lagi karena kita jam 11 ya, mungkin kita akhiri. Oke, ya. Jadi memang kalau kita ngomongin blog ini 1 jam juga memang kurang, apalagi terutama kita praktek itu Mas Irfan ya. Kalau cuma ngomong aja selesai, tapi karena harus praktek dan ini memang ngomongin pandemi gitu ya, Bapak Ibu, kita nggak bisa tetap muka ini, maka kita harus maksimalkan secara daring. Ini beberapa pertanyaan yang saya baca. Apakah ada materi step by step ini dari Pak Ahmad Hilmi Kesehatan SDM Bandung? Ada Pak, nanti kita akan share. Kemudian izin bertanya, sebelumnya pernah membuat blog namun tidak muncul dalam pencarian Google. Bagaimana cara memudahkannya ditemukan di Google? Nah, ini ada SOE-nya nanti. Kemudian mana lagi yang belum terjawab? Apakah kita perlu mengaktifkan HTTPS pada ya, kalau pada blog sepertinya tidak perlu Bapak Ibu. HTTPS ini kan untuk secure kita di website gitu kan. Dan untuk protokol ini juga berbayar kan Mas Irfan ya? Berbayar. Kemudian kalau yang blog ini sepertinya tidak ya, karena kalau kita blog kan kita tidak ada yang kita tutupi. Contohnya begini, kalau ngomongin di pendidikan misalnya ada data siswa, data guru. Nah, ini kan privacy. Maka kita perlu lebih secure lagi di dalam websitenya, di dalam servernya. Begitu. Kalau yang blog saya rasa sih mungkin tidak perlu gitu ya. Mungkin tadi itu Mas Irfan tips ini buat saya juga sih. Saya kan juga kadang menulis blog nih. Untuk mohon diulangi untuk menjawab pertanyaan. Ada beberapa guru yang saya amati bertanya gimana sih supaya kita itu selalu termotivasi dan konsisten untuk menulis gitu loh. Buat saya juga konsisten menulis. Jadi ketika kita membuat blog, jadi blog kita tuh termanage dengan baik dengan tulisan kita, postingan kita, supaya kita termotivasi untuk selalu update tulisan kita gitu. Kadang kan kita kehilangan ide dan sebagainya. Kita tipsnya apa nih? Tips yang paling kalau saya sih kembali lagi kepada niat kita menulis tadi, Mbak Yano. Ya, kita menulis tadi kita harus dasari dengan rasa ikhlas. Ya, kenapa begitu? Karena ada yang beberapa begini, waduh kalau saya nulis ini bagus terus diambil orang gimana ya? Diambil orang nggak? Ini seakan-akan kekhawatiran bahwa tulisannya itu akan dicontek orang. Kalau kita sudah ngomongin main di blog, ngomong di internet, kekhawatiran itu ya sudah nggak berlaku lagi. Kalau kita sudah di internet, ya bisa siapa saja akan mengambilnya. Kalaupun nggak bisa mengambil, dia akan tulis ulang misalnya. Jadi nggak perlu kekhawatiran itu. Kita harus dasari bahwa kita menulis itu kalau saya ya, jadi ikhlas, kemudian diniatkan bahwa ini adalah untuk kebaikan kita bersama, untuk bermanfaatan kepada orang lain. Itu apalagi, apalagi ini untuk Bapak Ibu guru yang nanti membuat blog ya. Jadi blognya kan untuk memfasilitasi siswa-siswinya untuk belajar di rumah. Otomatis tidak, kalau sudah membuat blog nanti kan materinya tidak hanya diakses oleh siswa-siswinya, tapi bisa untuk siswa-siswi seluruh Indonesia, gitu ya. Jadi kebermanfaatannya bukan hanya untuk siswa-siswinya secara di sekolah saja, tapi bisa untuk seluruh Indonesia, begitu ya. Ya itu mungkin bisa jadi semangat Bapak Ibu untuk rajin menulis blognya karena bisa diakses oleh seluruh Indonesia. Gitu kan Mas Irfan, Mas Andi? Ya, oke. Sebentar, saya mau menjawab dulu sebelum ke Timpa. Ini ada Ibu Laili Hikaripena. Jika kita memang tidak bisa mengetik equation langsung di blog, gitu kan. Nah, ada beberapa blog yang memang menyediakan. Kalau tidak, bagaimana? Kalau tidak disediakan equation, maka Bapak Ibu bisa menggunakan misalnya di Microsoft Word, kemudian di-capture dijadikan sebuah gambar. Gitu. Memang banyak blog yang tidak menyediakan equation sehingga kalau kita nulis rumus susah. Jadi caranya rumus tersebut dijadikan sebuah gambar. Nah, mungkin Mas Irfan ada trik lain. Silakan. Ya betul Mas Andi, itu cukup. Nah, jadi Mbak Yana kan punya jatah 5 orang tadi ya? Iya. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya lower hand semua. Bapak Ibu, saya lower hand. Gini Mas Irfan, tadi sudah yang 4 sudah. Yang pertama. Jadi tadi 4, yang 4 pertama tadi yang tercepat sama jawaban yang benar untuk kuisnya. Yang sekarang yang
sudah ini aktif di kolom chat nih, Mas Irfan kan sudah menjawab beberapa. Silakan. Mulai dari sekarang, silakan raise hand yang mau tanya. Bu Uri udah nih, Pak. Bu Uri. Yang lain dulu, yang lain dulu. Yang lain dulu. Bu Uri, ini bilang dulu ya Bu Uri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Andi, Mas Irfan, Mbak Yana, terima kasih waktunya. Singkat saja. Ya, singkat. Untuk blog ini mohon diadakan kelas khusus yang diadakan oleh PSB. Sehingga bagi guru-guru pemula ada waktunya untuk bila mengalami kesulitan itu ada di situ sharing. Ini saya sampai di sini, oh gimana setelah ini dan sebagainya. Karena ini butuh waktu yang tidak singkat. Kalau hanya bla 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 semacam ini, tentu saja berlaku bagi yang sudah punya blog, paham. Tapi kalau yang awal, kami mohon diadakan kelas khusus yang dilakukan oleh PSB. Mungkin lewat Telegram bisa, mungkin lewat di WA bisa. Jadi kelas khusus yang ada di situ khusus untuk blog. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Uri. Oke, terima kasih Bu Uri. Oke, betul Bu Uri, terima kasih. Jadi kalau kita ngomongin praktek itu kita nggak bisa ngomong setengah jam, 1 jam gitu ya. Seharian penuh bisa. Memang kalau blog itu sendiri biasa kami sampaikan tuh minimalnya memang 3 jam. Terlebih itu pun harus tetap kayak ini tadi pengennya memang si peserta sudah online dengan laptopnya, cukup suara saya didengerin, tinggal ngikutin, oh klik ini gitu tadinya. Ya monggo nanti gimana yang ada di grup bisa kita dampingi, ya, ada di grup untuk mendampingi di dalam prakteknya. Ya, tadi Bu Uri sudah ada kesempatan untuk bertanya. Nanti untuk sisanya Mas Irfan bisa kita cek di kolom chat ya. Nanti kita akan diskusi untuk yang 4 orang yang nanti bisa dapat hadiah pulsanya. Kan ini sudah dijawab semua dengan Mas Irfan di kolom chat ya. Mas Andi juga sudah menjawab secara langsung. Jadi nanti sisanya nanti kita akan diskusikan bersama karena mengingat waktu sudah jam 11. Mungkin Bapak Ibu yang ada di sini ada agenda lain. Maksud kita nanti ini persiapan mau virtual seminar Rumah Belajar ya jam 13. Jangan lupa nanti Bapak Ibu silakan gabung di kanal YouTube Rumah Belajar Kemdikbud. Seminar virtual Rumah Belajar. Mbak Yana. Oke, Mas Irfan dan Mas Andi, mungkin bisa kita akhiri dulu sesi yang sangat menarik. Sedikit ya. saja, Mbak Yana. Kenapa? Oh, boleh, silakan. Jadi, sebentar nih saya rekap. Mana mau closing statement? Mbak Yana, mohon maaf Mas Irfan, Mbak Yana, mungkin yang dari SILN diajak ngomong sebentar. Sepertinya masih ada yang dari SILN. Bisa chat. Nanti saya enggak yang mana nanti silakan. Cari yang SLN sambil saya coba jelaskan. Jadi untuk Pak Aris dan Bapak Ibu yang lain, nanti begitu bikin blog, usahakan kalau mengambil materi dari bahan belajar, jangan diupload lagi di blognya ataupun di Google Site, ya. Tapi gimana baiknya di-linkkan saja, link saja ya, Bapak Ibu ya. Jadi tinggal bikin linknya saja, itu link nggak masalah. Tapi kalau di-download dan diunduh ulang itu yang tidak kita rekomen. Jadi sebaiknya melingkan saja. Nah, terus banyak tadi yang bertanya Mbak Yana, Mbak Sandi, ini blog yang bagus kayak gimana sih supaya istiqomah segala macam gimana? Pertama, jangan terlalu mencari kesempurnaan ya. Ini pertama, susah kalau mencari yang kesempurnaan bagus dan segala macamnya. Jadi gimana baiknya? Mulai dari sekarang nih langsung, walaupun memang belum mudeng nih di YouTube tuh banyak tutorial blogger dan segala macam ya. Tadi saya udah kasih share di chat. Silakan mulai Bapak Ibu, udah mendesak semester 2 udah mulai nih, udah hari ke-3 kan, jadi harus mulai. Bikin yang simpel dulu pertama ya, yang simpel aja dulu, yang penting pesannya jelas, instruksi jelas. Ini dulu 3. Jadi tujuan utama, fokus utama siswa masuk ke blog kita. Nah supaya siswa masuk ke blog kita, jangan ujuk-ujuk kita langsung kasih pelajaran. Silakan kita selesaikan matematika ini, fisika ini. Kita bawa dulu dia supaya mengalami blog itu asik ya. Nah blog itu asik gimana? Coba kita cari tahu dia hobinya apa sih, kita bahas dulu tentang film tertentu. Supaya dia berlatih komentar. Jadi tujuannya
dia berlatih dulu tools yang ada di blognya dulu tuh, ya. Dia berlatih komentar, nginsert video, nginsert gambar, ngisi like segala macam, ya, reply udah bisa. Baru kita masuk ke topik-topik pembelajaran. Jadi jangan dibawa langsung ke topik pembelajaran, tapi non pembelajaran dulu. Hobi, film, kuliner dan sebagainya, ya. Itu dulu cara-caranya. Nah, kita tanyakan ke mereka. Lalu supaya kita istiqomah, cari teman Bapak Ibu guru, ini kan belum bisa blog gitu misalnya, ya. Jangan bingung-bingung, cari komunitasnya. Di Facebook group ada, di Telegram mungkin juga ada. Jadi cari teman. Ingat, kita cari teman seperjuangan. Nanti baru di situ kita saling berkomunikasi. Seminggu buat jadwal. Pokoknya ngeblog itu setiap minggu, tiap hari Jumat atau tiap hari weekend. Ya, satu postingan aja udah selesai. Jadi harus ada jadwal tuh buat diri kita sendiri. Ya, sebulan sekali nggak masalah. Yang penting ada jadwal. Termasuk yang di 3T itu sama. Jadi buat siswa-siswanya karena koneksinya susah, nggak bisa buka internet setiap saat, kita langsung setiap hari kita kasih tahu. Pokoknya setiap Senin jam 8 pagi pasti ada postingan di blog saya untuk 1 minggu kegiatan. Jadi dia tidak perlu membuka tiap hari, tapi dia cukup misalnya sempatnya Rabu, dia buka Rabu, dia pelajarin. Jadi setiap Senin itu tiap jam 8 dia langsung bisa copy, download bahan-bahan, dia langsung kerjakan lagi. Jadi harus diskenariokan, Nah, itu namanya rancangan-rancangan pembelajarannya. Bapak Ibu bisa lebih paham. Kita bikin skenarionya. Nah, Bapak Ibu yang pasti sih, Bapak Ibu blog itu banyak banget manfaatnya. Sayang banget kalau sampai sesi ini berakhir, Bapak Ibu belum tumbuh rasa ingin bikin blog. Ya, jangan sampai seperti itu. Itu aja dulu Mbak Yana yang saya bisa highlight dulu. Oh, oke, Mas Irfan, sudah cukup jelas sekali dan sangat menjawab secara umum pertanyaan yang ada di kolom chat ya. Dan nanti siapa yang akan terpilih 5 orang nanti, 4 orang lagi ya, tadi udah Bu Wuri. Silahkan nanti kita akan diskusikan. Nanti akan dihubungi oleh panitia dan asal jangan lupa untuk absennya ya Bapak Ibu. Absen itu sangat penting nanti kita untuk menghubungi Bapak Ibu karena di situ sudah tertera nomor teleponnya, betul kan Mas Irfan, Mas Andi? Oke, mungkin kita akhiri dulu paparan diskusi kita yang membahas tentang blog hari ini. Semoga apa yang Mas Irfan dan Mas Andi paparkan atau diskusikan hari ini sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya dan jadi nanti langsung semangat bikin blog. Yang belum punya blog langsung belajar bikin blog semua, membuat materinya seperti apa dan nanti semuanya jadi blogger pendidikan ya. Dan semoga itu blognya bermanfaat untuk dapat dijadikan sebagai nanti bahan belajar siswa-siswinya yang ada di rumah ya Bapak Ibu. Jadi nanti bisa diinfokan kalau sudah membuat blog, diinfokan pada siswa-siswinya blognya Bapak Ibu supaya nanti diakses oleh siswa-siswinya untuk belajar di rumah. Betul kan Mas Irfan, Mas Andi? Iya, siap. Oke, terima kasih. Semoga nanti dapat bertemu lagi di lain waktu, di sesi yang lain dengan materi yang berbeda, materi yang sangat menarik dan sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu guru semuanya. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Mas Irfan, Mas Andi, materinya nanti akan di-share semuanya Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Nanti Mbak Yana materi bisa di-share di grup. Di-share di grup. Ya. Dan silakan Bapak Ibu materi yang sudah disampaikan oleh Mas Andi dan Mas Irfan itu sebagai dasar nanti Bapak Ibu untuk mengembangkan blognya. Silakan dikembangkan lagi, bisa dipelajari lagi di internet banyak sekali juga masalah tentang blog. Nanti supaya menjadi bikin blognya bagus ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selamat beraktivitas kembali. Jangan lupa nanti bisa bergabung di kanal YouTube Rumah Belajar jam 13 ya. Kita saksikan bersama ulang tahun Rumah Belajar ke-9. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.